Liang San benar-benar tidur nyenyak. Standar tidur nyenyak adalah tidur nyenyak, tanpa mimpi. Liang San melangkah keluar tenda dengan bingung. Ia tidur begitu nyenyak di Gunung Mang Ibel, dikelilingi monster, bahkan lebih nyenyak daripada di Aula Pedang Suci. Ini menunjukkan bahwa manusia lebih menakutkan daripada monster. Udara terasa segar, dan Liang San merentangkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Tempat ia dan Tuoba Qiurong mendirikan kemah tampak seperti sarang elang. Beberapa langkah di depan terdapat tebing seperti tebing paruh elang. Melihat ke bawah dari tebing, terlihat hutan purba yang rimbun. Pepohonannya sangat tinggi dan ramping, setidaknya 30 atau 40 meter tingginya, semuanya menjulang tinggi ke langit. Ayo pergi, kata Tuoba Qiurong, yang telah mengenakan baju kulitnya dan menyampirkan ranselnya di bahunya. Liang San dengan arogan berteriak, ayo pergi. Kilatan cahaya melesat menembus hutan. Meski cepat, Liang San masih bisa menangkap sosoknya. Ia adalah seekor kelinci raksasa, telinganya terkulai panik, giginya tanggal, matanya menyipit bahkan saat berlari, tubuhnya gemuk dan bulat. Liang San hampir mengira ia telah melihat seekor kelinci nakal. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari hutan di kejauhan, dan sekawanan burung beo cantik dengan bulu beragam warna terbang, warna-warna cerah mereka memikat di bawah sinar matahari terbit. Apakah mereka telah tiba di hutan Amerika Selatan? Liang San merasakan sesuatu yang baru, seolah-olah ia berada di dunia virtual Disney atau DreamWorks. Kilatan petir menyambar langit, dan tombak Tuoba Qiurong menancapkan kelinci nakal dengan kuat ke sebuah batu biru besar berlumut, mengeluarkan suara dengungan yang memekakkan telinga. Kelinci nakal tetap membeku dalam posisi bergigi tombak dan bercakar, menerkam ke arah Liang Shan. Tuoba Qiurong memelototi Liang San. Liang San balas memelototi Tuoba Qiurong, karena ia telah menariknya kembali ke kenyataan yang kejam. Di halaman Aula Pedang Suci, kamar samping Liang San gelap gulita tanpa jendela. Ma Wencai terbaring di tempat tidur, tampak seperti orang mati. Dia bertanding tadi malam dan menang, tapi lengan kanannya patah. Dia menempelkan plester obat ke lengan kanannya dan sekarang terasa sangat gatal, rasanya seperti ada banyak semut yang merayap di dalam otot dan di antara tulang-tulang yang patah. Dibandingkan rasa sakit, rasa gatal lebih sulit ditahan. Ma Wencai ingin menggaruk, tetapi tidak berani, sehingga lukanya sembuh begitu cepat. Ma Wencai bergumam, "Bu," tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Setiap 10 hari, ada pertandingan tinju bawah tanah di area pekerja serba ada. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik, hadiah dasar 2 poin prestasi, plus hadiah lainnya. Agar Ma Wencai dapat mengejar ketertinggalan dalam perkembangannya, berpartisipasi dalam pertandingan tinju bawah tanah ini sangatlah penting. Mengingat hinaan yang diterimanya dari rekan-rekan sejawatnya di keluarga, harga yang harus dibayarnya untuk memulai jalur kultivasi dengan kehilangan sebelah mata, dan kini berperan sebagai pelayan rendahan di hadapan musuh-musuhnya, kehidupan Pangeran Majiabao terasa seperti masa lalu. Hati Ma Wencai akhirnya berada di ambang kehancuran. Waktu berlalu secepat siput. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi sensasi intens itu akhirnya mereda. Ma Wencai berjuang berdiri, menyeka air matanya, dan mulai berlatih meditasi berdiri di bawah pohon osmanthus di halaman. Dengan pikiran jernih dan kekuatan yang dibutuhkannya, ia akan berlatih tinju dengan tekun. Kisah inspiratif tentang Murongbo, yang bangkit dari seorang hamba rendahan menjadi murid inti Sekte Zengqing, telah mengakar di hati Ma Wencai, menjadi satu-satunya sumber dukungan spiritualnya. Jika orang lain bisa, Ma Wencai pun bisa. Ia berencana untuk mengasah tinju Funyu ke tingkat yang luar biasa dalam setahun. Setelah itu, ia akan menerima sebotol pil Qi dan darah dari tetua Jin, yang akan memberinya kesempatan untuk mencapai tahap pendirian fondasi. Penatua Jin tidak optimis dengan upaya Liang San dan Tuoba Qiurong untuk memburu Dewa Mayat di Gunung Mang Ibel. Ini adalah tugas yang bahkan murid-murid luar pun tidak berani ambil, dibutuhkan setidaknya 7 atau 8 anggota paling elit untuk bekerja sama. Dewa Mayat pasti menakutkan, kalau tidak, Tetua Jin tidak akan menunjukkan ekspresi seserius itu. Akhirnya, Tetua Jin pun lega, tindakan Liang San sama saja dengan basmi diri, dan bahkan jika ia kembali, ia akan terluka parah dan melemah. Namun, Ma Wencai tidak menganggapnya demikian. Sejak Liang San mulai mengejar adiknya, pria mesum ini telah memberinya kejutan tak terduga. Siapa sangka ia dan si mesum Tuoba Qiurong itu akhirnya bersama. Jika demikian, ia akan segera mendapatkan sebotol pil cair Yuan, yang akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tidak, Ma Wencai merasa perlu menemukan cara. Menghadapi Liang Sanbo hanya dengan menangkis serangannya tidak akan berhasil, ia harus merencanakannya terlebih dahulu. Ma Wencai berdiri di pasak Funyu selama 1 jam, menjernihkan semua pikirannya, dan ia berubah menjadi seekor lembu. Ada pepatah di Liangshan yang sangat benar, jika Anda ingin menguasai tinju Funyu, Anda harus terlebih dahulu mengubah diri Anda menjadi seekor lembu. Saat matahari terbenam, Tuoba Qiurong telah membasmi 3 Ibel Nangui,
seekor serigala penyendiri, dan seekor ular piton raksasa. Liang San tidak bergerak, bergumam tanpa henti di sepanjang jalan, menggunakan istilah-istilah seperti bayi Nangui dan bayi ular yang belum pernah didengar Tuoba Qiurong sebelumnya, membuat bahkan orang sekuat dirinya merasa mual. Tak seorang pun bisa menggoyahkan niat membasminya yang membara, tetapi Liang San tampaknya merupakan pengecualian. Ketika mereka membasmi siluman Nangui, Liang San menceritakan kisah 3 Nangui kecil yang membangun rumah. Ketika mereka membasmi serigala penyendiri, ia menceritakan kisah si kerudung merah. Ia menggolongkan semua ini sebagai dongeng, yang sangat menarik perhatian Tuoba Qiurong. Ia bertanya-tanya desa pegunungan terpencil mana yang bisa melahirkan individu seunik itu. Ngomong-ngomong, unik juga merupakan istilah Liang San. Tuoba Qiurong harus mengakui bahwa Liang San adalah seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya. Akhirnya, mereka tiba di Course Ridge, sebuah lembah merah tua yang dipenuhi kerangka binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya adalah tulang-tulang putih bersih, sementara yang lain masih memiliki selaput tulang merah cerah yang segar, menyerupai lanskap neraka. Dewa mayat ini adalah hewan yang mirip bangkai, pemakan bangkai dalam rantai makanan, dan memegang posisi yang sangat penting. Pembersih. Tuoba Qiurong sudah terbiasa dengan hal itu. Seperti burung nasar di padang rumput, bumi tidak akan begitu bersih tanpa bangkai hewan yang mati secara alami. Tuoba Qiurong akhirnya tertawa terbahak-bahak, dia tidak tahan lagi. Liang San segera mengangkat tangannya dan berkata, "Baiklah, ayo kita basmi." Bahkan di abad ke-21, masih banyak tempat di bumi yang terlarang bagi manusia. Wilayah pegunungan Qinling di Menmang adalah salah satu tempat yang tak seorang pun berani menginjakan kaki di sana, kecuali para pembudidaya. Ketika Liang San menyatakan tekadnya, pasukan kavaleri yang terdiri dari 5.000 orang dengan hati-hati melintasi perbatasan antara pegunungan di Menmang dan pegunungan Funiu, lebih dari 200 li jauhnya dari Liang San dan Tuoba Qiurong. Kavaleri tersebut tidak memiliki panji, dan diikuti oleh 50.000 infanteri, bersiap untuk menyeberangi pegunungan Qinling, menuruni sungai Han ke arah barat, melintasi pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang curam, lalu melancarkan serangan mendadak ke Jingzhou dan Xiangyang. Ini adalah pasukan dari Qin Barat. Qin Barat diperintah oleh orang-orang Qiang, tetapi didasarkan pada Konfusianisme, dan sinisasi tersebar luas, begitu pula pengaruh Hu, non-Han. Para prajuritnya terdiri dari orang-orang Qiang, tentara Han, Xianbei, dan orang-orang nomaden dari gurun, yang semuanya tangguh dan terampil dalam pertempuran. 5.000 prajurit kavaleri membentuk garda depan harimau, kekuatan mereka membumbung tinggi kemanapun mereka pergi, membuat burung dan binatang buas berlarian ketakutan dan para ibel menahan napas. Jenderal garda depan Yao Su duduk dengan tenang di ujung barisan, kuda putih saljunya terangkat tinggi, tatapannya tajam. Saat malam tiba, Liang San dan Tuoba Qiurong telah memasuki jantung Yinling, tempat udaranya sangat dingin, seperti di tengah musim dingin. Ketika Tuoba Qiurong melihat jebakan yang dipasang Liang San, ia tiba-tiba merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, ketika jebakan itu membentang sejauh 10 mil, Tuoba Qiurong tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apakah orang ini manusia? Liang San sangat gembira ketika ia menemukan urat minyak alami di lembah di bawah Gunung Yinling. Di bawah tatapan Tuoba Qiurong yang kebingungan, Liang San menghabiskan setengah hari membuat minyak lengket itu menyembur keluar dari celah-celah bebatuan, yang akhirnya membentuk rawa minyak di dataran rendah. Saat itu, Liang San bertepuk tangan, misinya berhasil. Malam berikutnya, Liang Shan menemukan suatu tempat yang dikelilingi angin di semua sisi dan menyiapkan anggur dan daging di bawah pohon besar. Ada dendeng sapi, dan seekor ayam sedang dipanggang di atas api unggun. Liang San terus mengoleskan madu ke ayam itu, dan botol Baihuan Niang, sejenis minuman keras Tiongkok dibuka dan orang-orang meminumnya perlahan. Aroma anggur dan daging memenuhi udara dan menyebar ke seluruh lembah Yinling. Bahkan Tuoba Qiurong, yang sedang bersembunyi di hutan gelap dekat rawa minyak, dapat mencium aromanya. Sarang dewa mayat berada jauh di dalam urat bumi, sehingga sangat sulit ditemukan, satu-satunya pilihan adalah menunggu dengan sabar hingga ia datang kepadamu. Liang San makan dan minum, tampak santai namun tegang di dalam. Tanpa mereka sadari, bulan telah terbit tinggi di langit, tetapi dewa mayat belum juga muncul. Begitu tengah malam berlalu, Liang San agak mabuk setelah minum cukup banyak alkohol, meskipun sedikit. Tiba-tiba, awan gelap menutupi bulan, dan hutan pun sunyi. Bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Ada sesuatu yang aneh, tetapi Liang San tidak mendongak atau melirik ke sekeliling. Suara mendesing datang dari kejauhan, gemerisik ranting dan dedaunan hewan liar. 3 atau 4 mil jauhnya, mereka datang. Liang San baru saja selesai memikirkannya ketika bulu kuduknya berdiri, dan embusan angin kencang menerjangnya. Astaga, 3 atau 4 mil telah ditempuh dalam sekejap. Tanpa menoleh,
Liang San meraih botol anggurnya dan berbalik untuk berlari. 3 rasa sakit yang tajam menusuk punggungnya cakar Dewa Mayat bahkan belum mencapainya, rasa sakit itu sepenuhnya berasal dari trakeanya. Liang San menyesalinya ia sengaja bertindak sebagai umpan, berharap untuk menunjukkan kebijaksanaan dan keberaniannya di depan Qi Yurong. Namun, Dewa Mayat ini terlalu kuat. Liang San menginjak awan tulang putih yang mengalir di bawah kakinya, bergerak secepat kilat. Tuoba Qi Yurong terbaring tak bergerak di hutan. Baru saja seekor tupai melompatinya, dan seekor ular tiba-tiba muncul dan menelan tupai itu. Tangisan pilu dari Liangshan memecah keheningan malam, diikuti suara pohon tumbang dan batu berjadewa dari atas. Keributan itu semakin keras. Mereka datang. Tuoba Qi Yurong tetap tak bergerak. Ia telah mengalami berbagai macam pertempuran, mulai dari bertempur di garis depan hingga menyergap dan membasmi musuh selama berhari-hari dan bermalam-malam ia merasa benar-benar damai dengan lingkungannya. Di hadapannya terbentang rawa minyak yang dibangun secara tergesa-gesa oleh Liangshan. Ah! Liang San melompat tinggi dari atas batu, memamerkan giginya dan mengacungkan cakarnya. Meskipun jarak mereka 1 mil, Tuoba Qi Yurong masih bisa melihat dengan jelas, dan alis Liang San terangkat. Ia bilang ia benar-benar takut. Tepat saat ia melompat turun, seekor mongki kurus, tampak agak acak-acakan namun garang, dengan tangan terjerat tanaman rambat, melompat tinggi di belakangnya, lengannya terentang panjang, dengan cakar tajam yang berkilau dingin. Dewa Mayat sebenarnya adalah seekor mongki yang terkadang berkeliaran di antara manusia dan memakan otak manusia. Dari mulut ke mulut, masyarakat mengenalnya sebagai Dewa Mayat. Di wilayah Jingxiang, terdapat tradisi menyiapkan otak nangui dan otak sapi untuk pemakaman, yang bertujuan untuk menenangkan Dewa Mayat. Meskipun kurus, mongki ini memancarkan tekanan yang luar biasa. Konon, jika seekor harimau bertemu dengan mongki kurus ini, ia akan tercabik-cabik dalam sekali pertemuan. Tuoba Qi Yurong tiba-tiba berdiri, dan ular di punggungnya, yang tadinya tengkurap setelah makan kenyang, langsung terguncang jauh, berguling-guling di tanah yang harum, dan mati. Dengan suara mendesing, 3 anak panah api melesat di udara. Tepat saat Liang San melangkah ke papan kedua yang diletakkan di rawa minyak, Dewa Mayat tenggelam ke dalam rawa dengan bunyi plop. Liang San melangkah maju dengan cepat, tubuhnya melompat. Tepat saat Dewa Mayat hendak melepaskan diri, ia bertepuk tangan, dan panah api pun tiba, dengan api biru pucat membumbung di sekelilingnya. Wah! Dewa Mayat menjerit aneh, hendak melompat, ketika 4 benang merah melilitnya dari atas ke bawah. Di ujung benang merah itu terdapat 4 bendera formasi yang telah ditanam Tuoba Qi Yurong sebelumnya. Dewa Mayat berhenti, tubuhnya langsung terbakar. Dewa Mayat menengadah ke langit dan menjerit nyaring, memukul-mukul tubuhnya dengan panik. Liang San berlari begitu cepat hingga menciptakan embusan angin, dan baru berhenti ketika ia sampai di Tuoba Qi Yurong. Dahinya berkeringat dan bibirnya pucat. Otang pembawa sial, dia terlalu hebat. Lain kali kau yang jadi umpannya. Keluh Liang San. Dia sangat arogan. Semua orang mengira mereka protagonis, bahwa mereka hanya akan beruntung dan bertemu orang-orang romantis, tidak ada yang tak terduga. Omong kosong. Liang San tidak akan pernah menjadi orang pertama yang maju lagi. Tuoba Qi Yurong bahkan tidak melirik Liang San, dan dengan gerakan cepat, ia menembakkan 3 anak panah lagi. Liang San berbalik dan melihat anak panah besi itu tepat menancap di dada Dewa Mayat. Liang San merasa sedikit lega, tetapi kemudian ia melihat Dewa Mayat dengan mudah mencabut anak panah itu. Tatapannya dipenuhi kebencian yang mendalam saat ia menatap Tuoba Qi Yurong dan Liang San. Liang San secara naluriah mundur selangkah. Boom! Seluruh rawa minyak itu terbakar, asap hitam mengepul langsung menyelimuti Dewa Mayat. Liang San kiang menenangkan diri, nadanya agak angkuh perangkapku cukup ampuh, kan? Kalau kita berdua harus melawan mongki ini secara langsung, kita mungkin tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Ia lalu menunjuk kepalanya kita tidak bisa melawan monster secara langsung, tapi manusia punya banyak kebijaksanaan. Menurut rencana awal Tuoba Qi Yurong, ia akan menjadi penyerang utama, dan Liang San akan menjadi penyerang pendukung, yang mungkin justru menyebabkan kejadewa mereka. Dewa Mayat perlahan berhenti meronta. Inti ibelnya tidak meleleh dalam api, jadi tidak perlu khawatir. Liang San merasa puas, melirik Tuoba Qi Yurong, hanya untuk mendapati ekspresinya berubah serius. Liang San berbalik untuk melihat asap hitam menghilang, dan Dewa Mayat berdiri di sana, kulitnya hangus hitam, daging dan tulangnya merah tua. Aura yang luas dan menyesakkan tiba-tiba terpancar dari perutnya, membumbung tinggi ke langit. Mata Liang San terbelalak kaget. Awuo, Dewa Mayat tiba-tiba meraung ke langit 2 kali. Oh tidak, Dewa Mayat telah maju ke tahap lanjutan pembentukan fondasi. Seru Tuoba Qi Yurong. Hati Liang San menegang, dia melihat Dewa Mayat menendang kakinya dan muncul langsung dari lautan api, seperti ibel. Jalan! Teriak Tuoba Qi Yurong tajam. 2 orang di tahap tengah pembentukan fondasi mungkin masih bisa bertarung,
tetapi monster ibel tahap pembentukan fondasi tinggi sudah bisa menyaingi manusia di tahap inti emas, dua orang tidak akan mampu menandinginya. Begitu kata jalan terucap, Liang San tidak lebih cepat dari yang lain, ia berbalik dan berlari hampir bersamaan dengan Tuo Baqiurong. Sambil berlari menuju Liang Shan, ia berpikir, bukankah menerobos di tengah panasnya pertempuran itu hanya terjadi pada protagonis? Kok bisa terjadi pada Monkey ini? Ia hampir terbakar abis, tapi ia masih berhasil menerobos. Tragis sekali. Ia pasti akan sial sekarang. Dalam sekejap mata, suara tegas Tuo Baqiurong terngiang di telinganya berpencar dan lari. Tuo Baqiurong berbalik dan berlari ke selatan. Liang San mengangkat kakinya dan segera menuju utara. Jika mereka tetap bersama, mereka berdua akan mati. Jika mereka lari terpisah, mungkin salah satu dari mereka bisa diselamatkan. Liang San menurunkan tubuhnya dan berlari dengan kecepatan tinggi, melompati punggungan mayat dalam satu tarikan napas. Dewa mayat tidak mengejarku. Aku sangat beruntung, dewa mayat mengejar Tuo Baqiurong, haha. Tepat saat Liang San hendak merasa puas, teriakan pelan Tuo Baqiurong terdengar dari kejauhan. Ia berpikir, oh tidak. Ekspresinya berubah dua kali, ia menghentakkan kaki, berbalik, dan berlari kembali. Baiklah, pikirnya. Liang San berlari liar sepanjang jalan, namun berhenti ketika hampir sampai, menyembunyikan kehadirannya saat ia merayap mendekat. Tanah bergetar, menunjukkan betapa sengitnya pertempuran itu. Liang San sedikit lega karena Tuo Baqiurong masih bisa bertahan, membuktikan bahwa ia memang pantas disebut sebagai penyerang terkuat. Tubuh Liang San tergantung diam di pohon bak daun gugur. Dari naungan yang ia berikan, ia bisa melihat dewa mayat dan Tuo Baqiurong saling berhadapan. Berpusat pada mereka berdua, pepohonan dan bunga-bunga di sekitarnya telah tumbang, seolah-olah tornado baru saja berlalu. Perintah itu sekuat gunung, teriak Tuo Baqiurong. Sebuah bendera muncul di tangannya, lalu ia mengibarkannya ke udara. Ratusan sosok bayangan muncul di sana. Tentara berwajah hantu, maju tanpa mundur. Basmi, Tuo Baqiurong mengacungkan tombaknya dan menyerang dewa mayat. Liang San terkejut. Apakah Tuo Baqiurong sudah gila? Aura membara yang tak terhentikan melonjak bagai gelombang pasang. Mengesankan, seni bela diri yang dipadukan dengan taktik militer tampaknya lawan yang tangguh. Dewa mayat menampakkan senyum menghina, berputar, merentangkan tangannya, dan menusuk pasukan hantu yang menyerbu dengan jari-jarinya bagai bilah pisau tajam. Dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, cakar dewa mayat beradu dengan tombak Tuo Baqiurong tanpa gerakan yang berarti. Dewa mayat terhuyung mundur setengah langkah, sementara Tuo Baqiurong jungkir balik lebih dari 20 meter di udara, menyemburkan seteguk darah. Wajahnya ya, kau tak bisa melihat wajahnya di balik topeng hantu itu, tapi pasti pucat pasi. Bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Lari, pikir Liang San dalam hati. Kalau saja dia pasti sudah melompat untuk berbalik dan kabur. Tapi Tuo Baqiurong berdiri diam, menggertakkan giginya, tanpa niat untuk kabur. Niat membasminya masih membara. Dasar aneh. Kau, dewa mayat tiba-tiba tertawa aneh, tubuhnya tiba-tiba kabur, dan ketika kembali jelas, ia sudah menerkam di depan Tuo Baqiurong. Klang-klang, serangkaian ketukan membuat gendang telinga Liang San sakit. Liang San menatap tajam ke arah dewa mayat. Dalam sekejap, gambaran otot, tulang, dan urat dengan cepat muncul di benaknya. Tak lama kemudian, gambaran-gambaran itu menghilang, dan Liang San hanya bisa melihat sosok dewa mayat, dengan ratusan benang sutra yang tiba-tiba muncul. Ini adalah diagram tali pada tubuh dewa mayat. Liang San belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Sebelum ia sempat memikirkannya, sebuah om yang keras terdengar di kepalanya, dan ia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan senar. Tubuh dewa mayat tiba-tiba membeku, dan ujung tombak Tuo Baqiurong langsung menusuk dada dewa mayat. Serangkaian suara gesekan logam berderak dan percikan api beterbangan, namun dewa mayat tetap tak terkalahkan. Dewa mayat, yang telah mencapai tahap pendirian fondasi tingkat tinggi, memang tangguh. Aku akan main. Liang San meraung dalam hatinya, dan butiran keringat sebesar kacang kedelai mengalir di dahinya. Harpa mudah dimainkan, tetapi jika terbuat dari batang baja tahan karat yang tebal, akan sulit dimainkan. Liang Shan berada 2 tingkat di bawah dewa mayat, jadi wajar saja jika sulit untuk menarik tali dalam dirinya. Ayo, bunyi om-om terus terdengar 36 kali. Liang San tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dengan serangan terakhir, dewa mayat mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan berbalik untuk menerkam tempat persembunyian Liang San. Otang pembawa sial, kebencian itu berbalik melawanku. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Liang San melepaskan teknik fosfor yin dengan tangan kirinya dan teknik zombie hitam dengan tangan kanannya. Separuh tubuh dewa mayat terbakar, separuh lainnya menghitam, dan sosoknya membeku lagi.
Liang San melompat berdiri. Sekarang saatnya lari. Sekilas pandang dari sudut matanya menunjukkan bahwa Tuoba Qiurong telah menghilang. Otang pembawa sial, wanita malang itu telah melarikan diri. Hembusan angin kencang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, menyapu dari belakang. Luar biasa, Liang San lolos, berhasil berputar di belakang Dewa Mayat. Awan cahaya tulang putih yang mengalir, dikombinasikan dengan teknik tali, ternyata menyimpan rahasia ini. Sungguh, ia hanya melepaskan kekuatannya saat menghadapi kematian. Tunggu, Liang San melihat Tuoba Qiurong. Wanita ini telah melompat tinggi ke udara, muncul tepat di atas Dewa Mayat, ujung tombaknya berkilauan dengan bunga pir yang tak terhitung jumlahnya saat ia dengan ganas menusukkannya ke mahkota Dewa Mayat. Wanita ini tidak melarikan diri. Liang San sangat gembira. Ia segera melepaskan api fosfor yin dan manik zombie hitam tanpa hambatan, menghantamkannya dengan keras ke arah Dewa Mayat. Dewa Mayat menjerit kesakitan dan berbalik. Liang San merapatkan kedua tangannya, ke-10 jarinya seperti sedang bermain tangkap karet gelang. Tiba-tiba, ia menarik dengan kuat, dan mata Mongkia itu memerah. Tubuhnya gemetar dan ia menerkam Liang San. Dengan suara keras, ujung tombak itu langsung menusuk bagian atas kepala Dewa Mayat. Tubuh Dewa Mayat menyusut setengahnya, dan lumpur serta batu di tanah beriak keluar seperti ombak, menunjukkan kekuatan tombak Tuoba Qiurong. Akhirnya, darah mulai mengalir, nanah hijau menyembur dari kepalanya. Wajah Dewa Mayat semakin ganas. Sebelum Liang San sempat bersukacita, Dewa Mayat mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke batang tombak, membuat Tuoba Qiurong terpental. Aku main. Liang San melangkah di atas awan dan berputar di belakang Dewa Mayat, jari-jarinya dengan panik membentuk berbagai segel tangan. Sejalan dengan itu, senar di tubuh Dewa Mayat pun terpilin membentuk jalinan. Dewa Mayat tersandung dan mengikuti Liang San, tetapi tak pernah berhasil menangkapnya. Akan kusentuh kau sampai mati, teriak Liang San. Kekejaman Liang San kini sepenuhnya terungkap. Dewa Mayat meraung ke langit. Sejak awal, ia tidak menganggap serius Liang San dan Tuoba Qiurong. Tanpa diduga, jebakan di sepanjang jalan telah membuatnya tertutup debu dan kotoran. Jika ia tidak tiba-tiba menerobos lautan api, ia pasti sudah terbakar menjadi abu. Sekarang, di tahap pembentukan fondasi tingkat tinggi, ia masih dilukai oleh dua manusia yang lemah dan hina. Seketika, amarahnya berkobar. Setelah memukul dadanya dengan keras, serangkaian suara retakan memenuhi udara. Liang San terbatuk darah, 10 jarinya hampir patah, dan mendarat di atas batu besar dengan bunyi gedebuk, menggeliat kesakitan sambil berjuang untuk berdiri tetapi tak mampu. Dewa Mayat melesat ke sampingnya, mengulurkan tangan untuk meraih Liang San. Ini dia, pikir Liang San, sekilas melihat Tuoba Qiurong dari sudut matanya. Ia tampak kehilangan kemampuan bertarungnya setelah jatuh, masih merangkak di tanah. Hembusan angin kencang menerpa, dan Liang San berpikir, ini dia, tamatlah riwayatku. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa selamat. Tiba-tiba, cahaya dingin menyambar, dan serangan mengancam Dewa Mayat terhenti. Liang Shan melihat sebuah lubang di pusar Dewa Mayat. Tepatnya, lubang itu berbentuk seperti kepala manusia. Nanah hijau dan darah menyembur keluar dari gua. Dewa Mayat menatap kosong ke lubang di atas pusarnya, lalu ambruk. Liang San bergegas beberapa langkah untuk menghindari serangan Dewa Mayat. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk mengatur pernapasan dan meridiannya, Liang San berjuang untuk berdiri, berseru riang, mati. Orang ini mati. Haha, Liang San tertawa dan terbatuk bersamaan. Cepat duduk dan bermeditasi, kata Tuoba Qiurong dingin. Liang San tertawa terbahak-bahak, tangannya gemetar seperti cakar ayam saat menepuk-nepuk tanah. Tiba-tiba, Liang San melihat Tuoba Qiurong, Kau, Liang San terdiam. Topeng Tuoba Qiurong telah hilang. Kulitnya agak pucat, tapi bukan itu masalahnya. Mata, alis, hidung, dan bibir merahnya tak terlukiskan di dunia, bahkan kecantikan Lady Su Qingyun pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Ya dewa, bagaimana mungkin ada wanita secantik itu di dunia ini? Dia adalah lambang keindahan gunung dan sungai, dan kecantikan yang paling luar biasa di dunia. Bagaimana mungkin Tuoba Qiurong, Dewa Pembasmi Agung, begitu cantik? Bahkan jika Dewa Mayat bangkit dan mencekiknya, dia akan tetap menatap Tuoba Qiurong, matanya tertuju padanya, tak pernah berpaling. Kalau kau tidak ingin mati, cepatlah bermeditasi. Saat ini, monster ibel tahap pemurnian Qi manapun bisa dengan mudah membasmi kita. Tuoba Qiurong memelototi Liang San, mengeluarkan sebotol pil Qi dan darah dari ranselnya, memakannya, lalu melemparkannya ke Liang San. Ia kemudian duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Liang San mengambilnya, segera menelannya, memaksakan diri untuk memejamkan mata, dan begitu ia mulai bervisualisasi,
cahaya putih menyambar, dan keindahan Tuoba Kyurong yang memukau di benaknya pun memudar. Ia kemudian mulai mengatur napasnya dengan serius. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liang San tiba-tiba membuka matanya. Hari sudah siang bolong, dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Untungnya, ia tidak mengalami kerusakan permanen. Sebaliknya, setelah beradaptasi dan pulih, ia bahkan mengalami sedikit kemajuan. Jika ia memiliki sebotol pil cair Yuan, ia mungkin bisa menembus tahap tengah pembentukan fondasi. Kamu sudah bangun. Itu suara Tuoba Kyurong. Liang San segera menoleh ke arah suara itu dan melihat Tuoba Kyurong berdiri 10 meter di sebelah kanannya. Ia tampak sudah pulih sepenuhnya, tetapi Liang San merasa cemas karena wanita itu kini mengenakan topeng. Liang San menguatkan dirinya dengan kedua tangan, melompat ke udara, dan bertanya, apakah kau berhasil mengambil inti ibel? Perlukah kau memberitahuku? Tuoba Kyurong menggoyangkan tas kulit kecil di tangannya. Liang San menggaruk kepalanya dan berkata, aku benar-benar selamat kali ini. Tuoba Kyurong mengangguk dan berkata, karena kamu sudah pulih sepenuhnya, untuk mencegah komplikasi yang tidak terduga, ayo kita kembali sekarang. Baiklah, kita sudah keluar sekarang, dan misinya sudah selesai, jadi tidak perlu terburu-buru. Lihat betapa indahnya pemandangan Gunung Yaomang, bagaimana kalau kita jalan-jalan santai saja. Jangan berpuas diri hanya karena beruntung. Tatapan mata Tuoba Kyurong dingin. Kyurong, sejujurnya, aku sudah melihat wajah aslimu. Apa di kampung halamanmu ada pepatah, kalau kau sudah melihat wajah aslimu, kau suamiku. Merasakan aura pembasminya semakin kuat, Liang San melompat mundur 2 langkah dan terkekeh, kau tidak berpikir untuk membasmiku demi membungkamku, kan? Itulah yang ada di pikiranku, kata Tuoba Kyurong sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir, aku punya istri. Aku bukan tipe pria yang jatuh cinta pada setiap wanita yang kulihat dan tidak punya batasan. Liang Sanbo, teriak Tuoba Kyurong. Liang San buru-buru mengangkat tangannya, cuma bercanda. Ini semua cuma candaan. Aku baru saja hampir mati, dan aku perlu bercanda untuk meredakan kegugupanku. Bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Mengapa kamu kembali? Tanya Tuoba Kyurong. Hah? Liang San tercengang. Ia mengamati gaya rambut Tuoba Kyurong. Wanita di era ini memiliki banyak gaya rambut, seperti sanggul ular, sanggul bidadari terbang, dan sanggul cincin ganda, tetapi sanggul Tuoba Kyurong hanyalah sanggul biarawati Tao. Liang San kemudian bertanya-tanya seperti apa penampilan Tuoba Kyurong dengan rambut terurai. Oh, kita partner, Liang San menyadari. Mereka berdua diam-diam berjalan maju, dan ketika hari mulai gelap, mereka menemukan sebuah lubang di batu untuk duduk dan beristirahat. Jika daerah yang bahkan para ahli tahap inti emas dari Gunung Yaomang tidak berani masuk adalah lingkar pertama, maka mereka sudah berada di lingkar kelima, yang mana relatif aman. Sesederhana itu, tanya Tuoba Kyurong setelah beberapa saat. Cahaya bulan bagaikan air, menyinari topeng hantunya, membuatnya berkilauan dengan kilau perunggu. Kyurong, tidak ada orang lain di sini, kamu tidak perlu memakai masker. Aku sudah pernah melihatnya sebelumnya, Liang San terkekeh. Apakah seorang wanita tetap terbuka setiap kali seorang pria melihatnya terbuka? Liang San segera menoleh ke arah bulan, sambil berpikir ganas. Liang San tidak berani membuat terlalu banyak koneksi, kalau tidak, teknik klasik tulang putih akan aktif kembali secara otomatis, mengubah Tuoba Kyurong dalam benaknya menjadi genangan nanah dan darah, yang akan menjadi gangguan besar. Ceritakan tentang dirimu, mengapa mereka menargetkanmu? Tuoba Kyurong mengganti topik. Tuoba Kyurong menggunakan kata ganas untuk menutupi kegembiraannya. Jika pasukan wajah hantu begitu berani mempertaruhkan nyawa mereka, itu lain cerita, tetapi Liang Sanbo hanya cocok dengannya dan tidak mencapai level itu. Bohong jika mengatakan Tuoba Kyurong tidak tergerak. Baiklah, kamu bantu aku mencari tahu. Liang San menjadi bersemangat. Saat ia mendengarkan, ekspresi Tuoba Kyurong berubah. Jadi, itulah yang terjadi. Setelah berpikir sejenak, Tuoba Kyurong berkata, pasti ada seseorang dari Sekte Zengqing yang menyukai istrimu dan ingin menjadi rekan Taoismu, jadi mereka mempersulitmu. Dibandingkan dengan orang lain dalam hal latar belakang duniawi, Liang Sanbo tidak ada bandingannya, tetapi istrinya berada di faksi Zengqing, jadi situasinya benar-benar berbeda. Sudah kuduga. Liang San menggaruk kepalanya dan bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Pada hari ke-10 sejak kepergian Liang San dan Tuoba Kyurong, suasana di Aula Pedang Suci kembali seperti biasa. Jika ada yang berbeda, itu adalah kedatangan 5 murid dari sekolah lain ke Akademi Bawah, dan kabarnya orang-orang dari Akademi Menengah dan Akademi Atas juga telah datang. Aula Pedang Suci selalu menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga kultivasi seperti Paviliun Bunga dan Aula Hujan Pendengar. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran kedua belah pihak,
mereka akan mengirimkan murid-murid berprestasi ke lembaga masing-masing selama 2 atau 3 bulan secara berkala untuk saling belajar dari kekuatan masing-masing. Ma Wencai memperhatikan bahwa banyak murid luar berkeliaran di sekitar seorang murid perempuan dari paviliun bunga bernama Hua Mansi. Sebenarnya, dia tidak terlalu cantik, tetapi sekilas pandang dari kejauhan saja sudah membuat Ma Wencai merasakan darahnya berdesir. Ma Wencai praktis berlari kembali ke kediamannya, terengah-engah. Malam itu, Tetua Jin memanggil Ma Wencai dan memberinya instruksi, menyuruhnya mencari solusinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah, jantung Ma Wencai berdebar kencang. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, akankah Liang Sanbo kembali? Pada hari ke-12, Liang Sanbo masih belum kembali. Ketika Ma Wencai membuka pintu pagi-pagi sekali, ia tidak melihat Liang Sanbo, mengenakan jubah hijau berkibar, tampak gagah dengan senyum aneh. Ma Wencai tiba-tiba ingin menangis, dan langsung menamparkan dirinya sendiri, kau tidak boleh sehina itu. Ma Wencai memang merindukan Liang Shan. Merenungkan tindakannya sendiri, Ma Wencai menyadari bahwa kehadiran pria ini memberinya motivasi yang lebih besar. Selain berlatih bela diri, Ma Wencai menghabiskan sisa waktunya untuk membersihkan halaman. Dibersihkan setiap hari sehingga tak bernoda bagaikan pembantu setia yang menanti kepulangan tuannya. Menjelang senja, Ma Wencai mendengar keributan di luar pintu dan segera bergegas keluar. Ia melihat Liang San dan Tuoba Qiurong berjalan berdampingan, dengan matahari terbenam yang seakan memikul bahu mereka, tampak gagah. Banyak orang mengikuti, berceloteh dan membuat suasana menjadi ramai. Dalam perjalanan pulang, Liang San ingin singgah di desa keluarga Liang di Gunung Xiaoniu untuk melihat-lihat, tetapi sayangnya, sekte tersebut akan melacak liontin giok di tubuh setiap murid yang pergi menjalankan misi, dan pergi keluar jangkauan akan mengakibatkan pengurangan poin pahala. Dengan seekor mongki di punggungnya, Liang San sebenarnya telah menyelesaikan misinya, dan tatapan mata Ma Wencai yang membara langsung berubah dingin. Saudara Liang, apakah misinya sudah selesai? Wang Kuancai tiba-tiba muncul. Omong kosong. Liang San melotot. Wang Kuancai melompat dan berkata, kita menang. Aku yakin kau akan menyelesaikan misi dan pulang dengan kemenangan. Ma Wencai menyaksikan sekelompok orang mengelilingi Liang San dan Tuoba Qiurong seperti bintang mengelilingi bulan saat mereka menuju ke Hall of Merit untuk menyelesaikan misi mereka. Setengah jam kemudian, Liang San kembali dengan wajah berseri-seri. Bahkan sebelum memasuki pintu, ia berteriak, Ma Wencai. Ma Wencai, kemana saja kau? Ma Wencai bergegas keluar untuk menyambutnya, menundukkan kepala. Ketika ia mendongak, senyum tersungging di bibirnya. Ia membungkuk dan berkata, hamba yang mulia ada di sini. Kukira kau akan melarikan diri. Bagaimana mungkin? Ma Wencai memaksakan senyum. Di rumah, ada banyak sekali tugas resmi yang harus diselesaikan setiap hari. Rasanya jauh berbeda dengan kehidupan Liang Shao yang nyaman. Itu benar, Liang San mengangguk. Tuan Muda Liang pasti mendapatkan inti ibel Dewa Mayat dalam perjalanan ini. Itu benar. Oke. Ma Wencai berkata oke 2 kali, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Apa yang terjadi saat aku jauh dari rumah? Liang San memperhatikan. Tuan Muda Liang, mari kita bicara di dalam. Kekhawatiran Ma Wencai semakin dalam. Di ruang utama rumah halaman, Ma Wencai membungkuk lagi dan berkata, ada sesuatu yang tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Bicaralah. Liang San mengerutkan kening, bertanya-tanya masalah macam apa yang sedang direncanakan Ma Wencai sekarang. Xinye dekat dengan Nanyang, dan keluarga saya telah mengurus berbagai hal di paviliun Qiushui. Baru-baru ini, seorang saudara senior dari paviliun Qiushui membawakan saya kabar ke aula akhir-akhir ini ada pergerakan yang tidak biasa di dekat Nanyang dan Xinye. Aktivitas yang tidak biasa. Tampaknya ada tanda-tanda pergerakan pasukan, terutama pasukan serigala hijau dari Gunung Danyu dan Gunung Xiaoniu. Konon mereka akan menyerang 12 benteng penghubung, termasuk Liang Jiazuang di Gunung Xiaoniu. Mereka berani. Liang San terkejut, pikiran pertamanya adalah Ma Wencai berbohong kepadanya. Aku juga tidak tahu, tapi beberapa hari terakhir ini aku gelisah dan tidak bisa tidur. Ada beberapa hal yang lebih baik dipercaya daripada tidak. Wajah Ma Wencai penuh kekhawatiran. Liang San menatapnya dan melihat bahwa Ma Wencai memang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Bukankah Qin Lang, pemimpin pasukan serigala hijau, telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan orang tuamu? Lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan lagi pula, Ma Wencai berhenti sejenak, lalu berkata, ketika aku datang ke sini, ada tanda-tanda bahwa pasukan serigala hijau telah mengintensifkan pelatihannya, dan seseorang menyebarkan desas-desus bahwa ada urat emas di suatu tempat di pegunungan Niu besar dan kecil. Sambil berbicara, Ma Wencai melirik Liang Shan. Jantung Liang San berdebar kencang, dan ekspresinya berubah. Ma Wencai diam-diam senang. Dengan tambahan kejutan ini, kau masih tidak percaya padaku.
Ini rencana yang telah dia susun dengan cermat sejak kita meninggalkan Liangshan. Fakta bahwa manuver terampil Liangshan dapat digunakan secara rahasia, namun tak seorang pun dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan, menunjukkan bahwa kelicikan dan kelicikan Ma Wencai telah menjadi semakin halus. Liang Jiazuang bisa menahan 1 atau 2.000 orang tanpa masalah, tapi kalau sampai 10 atau 20.000, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Para bandit itu, setelah mendengar tentang tambang emas, bukankah mereka akan menjadi gila? 10 atau 20.000 itu jumlah yang kecil kalau itu benar-benar terjadi, bukankah Liang Jiazuang akan hancur menjadi debu? Liang Shan tidak mampu berjudi. Oh tidak, Liang San menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar terkait tambang emas itu. Ia berusaha melindungi harta karun itu dengan kedua tangannya, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia berada dalam masalah besar. Di masa-masa kacau, memiliki harta karun bisa menjadi pelanggaran serius. Bagaimana Ma Wencai bisa tahu? Apakah Liang Jiazuang punya mata-mata dari Ma Jiabao? Liang San berpikir sejenak, dan menyadari bahwa mungkin saja penggunaan biji emas ultramurni yang berulang kali telah menarik perhatian seseorang dengan motif tersembunyi. Tak satu pun dari itu penting. Kata-kata Ma Wencai juga mengungkapkan makna lain meskipun pasukan Serigala Hijau belum mengetahui keberadaan urat emas itu, Ma Wencai pasti bisa menemukan cara untuk memberi tahu mereka. Hah, orang ini mengancamku. Menyadari hal ini, mata Liang San melebar, dan dia berkata, urat emas apa? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Entah benar atau tidak, begitu berita ini tersebar, pasukan Serigala Hijau akan menggila mencarinya. Aku sangat khawatir. Aku sungguh berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang kembali. Sambil berbicara, Ma Wencai tampak cemas. Liang San tiba-tiba menyadari bahwa setelah semua itu, mereka hanya mencoba membuatnya kembali. Pulangnya butuh waktu setengah bulan dan biayanya 5 poin merit. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong, aku harus membeli sesuatu yang harganya minimal 2 poin merit, kalau tidak aku akan malu bertemu orang. Itulah tepatnya yang direncanakan Ma Wencai. Tentu saja, mungkin itu hanya rumor. Ma Wencai kembali ke pokok bahasan, menundukkan kepala dengan hormat, menyiratkan bahwa terserah padanya apakah akan kembali atau tidak. Otang pembawa sial, orang ini sedang mempermainkanmu dengan cara yang kotor. Mungkin palsu, tapi bagaimana kalau asli? Ma Jiabao sudah dijaga ketat selama 3 tahun, tapi Liang Jiazuang tidak terlalu ketat. Menurut pembagian awal, Liang Shan akan mendapatkan 8 poin merit, yang jika digabungkan dengan poin dasar mereka, akan menjadi total 10 poin, cukup untuk membeli sebotol pil Yuanyai. Jika mereka pulang, mereka akan kehilangan 5 poin, dan mereka tidak akan punya cukup uang untuk membeli pil tersebut. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Liang San melambaikan tangan agar Ma Wencai pergi. Keesokan harinya, Ma Wencai bangun untuk berlatih tinju, tetapi Liang Sanbo tidak keluar meskipun matahari sudah tinggi. Ma Wencai memanggil beberapa kali di luar, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia membuka pintu dan menemukan sebuah catatan di atas meja. Liang Shan sudah tiada. Ma Wencai tertawa. Memang ada gerakan yang tidak biasa, tetapi selalu ada beberapa gerakan yang tidak biasa di Nanyang dan Xinye setiap tahun, jadi itu bukan hal yang aneh. Bahkan jika dia kembali dari Liang Shan, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia kehilangan 5 poin pahala dan tidak bisa mendapatkan pil Yuanyai, kultivasinya akan lebih lambat. 1 langkah di belakang berarti 1 langkah lagi di belakang peran Ma Wencai adalah menghalangi Liang Sanbo. Jika suatu hari Ma Wencai dapat mengalahkan Liang Shan, maka Liang Shan akan benar-benar tamat, dan ia akan bebas. Ma Wencai tahu pentingnya Liang Jiazuang bagi Liang Sanbo, dan dia tidak punya pilihan selain kembali. Liang San pergi ke balai kebajikan semalaman untuk menyerahkan 5 poin pahala agar bisa pulang, bukan hanya karena dorongan Ma Wencai, tetapi juga karena ia sendiri telah mempertimbangkan untuk kembali ke desa keluarga Liang. Jika dipikir-pikir lagi, itu bukan sekadar pertimbangan. Ma Wencai berbohong padanya, tetapi tidak ada jaminan bahwa masalah akan benar-benar terjadi. Jika dia tidak kembali, dan sesuatu benar-benar terjadi, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ma Wencai sangat bahagia hari itu. Ketika malam tiba, ia keluar, menutup pintu, dan bersiap untuk menemui tetua Jin untuk meminta pujian. Ia baru setengah jalan ketika mendengar 2 murid luar berbicara dengan Hua Mansi. Orang itu bernama Liang Sanbo, dan tidak ada seorang pun di sini yang bersedia menjadi gurunya. Lalu bagaimana dia bisa memburu Dewa Mayat hanya dengan mereka berdua, dan 1 orang yang berada di tahap pendirian fondasi tingkat tinggi? Suara merdu Hua Mansi begitu memikat. Otang pembawa sial, sial banget. Dewa Mayat tingkat menengah tiba-tiba naik ke tingkat tinggi, tapi mereka tetap berhasil membasminya. Pasti Tuoba Kyurong. Wanita itu mengerikan, kata yang lain. Ya, orang ini mendapat 15 poin prestasi secara cuma-cuma, sungguh beruntung. Ma Wencai merasa dadanya seperti dihantam palu berat, dan hampir muntah darah.
Ia berbalik dan pergi, tidak berani pergi ke tempat tetua Jin, karena tak sanggup menanggung malu. Kembali di halaman, di bawah pohon osmanthus, Ma Wencai menatap langit dan menghela napas dalam-dalam. Ia sungguh telah melakukan yang terbaik. Bahkan setelah dikurangi 5 poin untuk pulang, saldo Liang Sanbo yang tersisa hanya cukup untuk membeli sebotol Yuan Ye dan. Saat itu, Liang Shan telah meninggalkan 5 lingkaran pegunungan Funiu. Ia menemukan sebuah gua, menelan pil Yuannya kedua, dan mulai mencerna serta menyerapnya. Tadi malam saya pergi ke balai kebajikan untuk meminta izin, lalu bergegas keluar dari gerbang gunung. Setelah kelelahan, saya menemukan tempat di Liangshan untuk meminum pil Yuannya. Ada 3 pil dalam 1 botol. Tuoba Qiurong memberitahunya bahwa cara terbaik untuk meminumnya adalah ketika ia kelelahan, dan bermeditasi untuk mencerna dan menyerapnya. Setelah menyerap yang pertama, teratai tulang putih di perut Liangshan ternyata mengandung setengah dari cairan sejati. Ketika ia kembali kelelahan untuk berkultivasi, cairan sejati itu tidak menghilang. Minum pil memang cepat, kemajuan ini menakutkan. Setelah Liang San menghabiskan pil Yuan Ye terakhir, ruang teratai tulang putih tinggal seujung rambut lagi untuk terisi. Meskipun sedikit keuntungan ini, Liang San memperkirakan ia akan membutuhkan pil cairan Yuan lain untuk menerobos. Saat itu, Liang San sudah meninggalkan Nanyang. Ketika mereka tiba di 12 benteng terkait magia audisinya, Liang Shan merasa sedikit lega, semuanya tampak normal. Saat melewati Zujiao, Liang San tiba-tiba mendapat ide dan memutuskan untuk menyelinap ke rumah tempat istrinya sedang berkabung di malam hari untuk melihat-lihat. Zujiao hanya berjarak setengah hari perjalanan dari Liang Jiasuang. Mengingat kecepatan Liang Shan saat ini, mereka dapat tiba dengan cepat jika diperlukan, jadi Liang Shan tidak berani menunda lebih lama lagi. Liang San merasakan firasat buruk yang akan datang, seolah-olah awan gelap berkumpul di langit. Di bawah tekanan ini, ia bertekad untuk tidak melewatkan kesempatan apapun yang dapat meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Sebelumnya, Tuoba Qiurong telah menjelaskan banyak hal tentang kultivasi kepada Liang San, sehingga Liang San kini bingung dengan kemampuan istrinya, Su Qingyun, yang terbang dengan pedang. Saat itu, ia masih dalam tahap awal pembentukan fondasi, jadi bagaimana mungkin ia bisa terbang dengan pedang? Metode kultivasi, dari yang terendah hingga tertinggi, meliputi formula, risalah, dan kitab suci. Nyonya Su Qingyun mengolah kitab suci Gadis Misterius 9 Surga, sebuah metode tingkat pertama. Semakin tinggi levelnya, semakin besar penekanannya pada penguatan fondasi, dan kemajuan pesat seperti itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, Liang Shan menilai bahwa hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh Su Qingyun yang mengonsumsi buah vermilion. Hari itu, Liang San memakan buah vermilion, dan merasakan sakit yang luar biasa, sehingga kehilangan 7/10 khasiatnya. Memikirkan hal ini, Liang San menaruh harapan besar pada buah vermilion. Ketika mereka tiba di gubuk duka, Liang Shan dipenuhi duka. Keindahannya tak dapat ditemukan dimanapun. Aku bertanya-tanya kapankah kita dapat bersatu kembali. Jelaslah bahwa Zujiao sering mengirim orang untuk membersihkan rumah-rumah itu bersih, baik di dalam maupun di luar. Buku-buku tertata rapi di rak-rak buku, dan bahkan ada sebuah buku besar yang terjilid rapi di atas meja. Membalik halaman-halamannya, saya mendapati semuanya berisi pesan-pesan, ditulis dengan rapi namun agak kekanak-kanakan. Sebagian besar berisi kata-kata penyemangat untuk belajar dari Suster Su Yingtai, dan beberapa berbentuk puisi klasik. Jelas, keluarga Zhu benar-benar menganggap tempat ini sebagai basis pendidikan bagi keluarga untuk menjunjung tinggi prinsip kesetiaan dan bakti kepada orang tua, dan mereka sering mengirim pengikutnya untuk mengunjunginya. Liang San merasakan cintanya yang semakin besar terhadap dunia. Melihat sekeliling, ia melihat wanita itu tidak ada di sana. Liang San tidak punya waktu untuk meratap dan langsung duduk bersila bermeditasi. Tak lama kemudian, riak muncul, dan Liang Shan segera terpecah menjadi dunia kecil. Itu masih ada. Liang Shan tidak menyadari nilai tempat ini sebelumnya, tetapi sekarang mereka menyadari betapa berharganya tempat ini. Dunia kecil itu tidak besar, hanya seukuran lapangan basket. Mata air spiritual tetap sama, dan tanaman berharga di dinding batu itu bahkan telah menghasilkan 2 buah merah lagi. Yang satu merah, yang satu lagi putih. Bahkan seseorang yang setenang Liang San pun tak kuasa menahan luapan emosi dan ingin menyanyikan A Grateful Heart. Liang San sebelumnya telah memakan buah merah, jadi ia memetik buah vermilion merah dan menelannya. Buah itu meleleh di mulutnya, dan aliran hangat mengalir dari perutnya. Liang San segera duduk bersila dan mulai mengalirkan qi-nya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ruang teratai tulang putih terisi penuh dengan cairan Yuan. Seketika, teratai tulang putih berubah dari keadaan sedikit tertutup menjadi keadaan terbuka penuh, mencapai tahap pertengahan periode pembentukan fondasi. Liang San segera merasakan sensasi luar biasa yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya.
Liang San bermeditasi cukup lama sebelum berdiri. Menatap buah vermilion putih itu, ia ragu sejenak, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, ia dengan tegas memetik dan menelannya, karena keberuntungan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Begitu ia menerimanya, sensasi dingin langsung terasa, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman tak terlukiskan. Kali ini, energinya diserap dengan cepat, dan ketika Liang San membuka matanya, ia mendapati dirinya melayang di udara. Buah vermilion putih bisa membuat seseorang terbang. Liang Shan sangat gembira ternyata begitu. Setelah Liang Shan keluar dari meditasinya dan keluar dari dunia kecil, ia membuka jendela dan melayang ke udara seperti burung besar. Ah! Hantu! Seru seseorang. Liang San kemudian menyadari hari sudah siang, tetapi untungnya ia terlalu cepat. Ketika pelayan Zujiao itu melihat lagi, tidak ada apa-apa di sana, dan ia bertanya-tanya apakah ia hanya berhalusinasi. Setelah terbang beberapa saat, Liang San tiba-tiba menyadari bahwa perbedaan antara tahap tengah dan tahap awal pendirian fondasi adalah kemampuan terbang. Setelah mencapai tahap tengah pendirian fondasi, Anda akan memiliki pemahaman awal tentang jalan angin dan secara otomatis akan mempelajari teknik pengendalian angin. Memiliki buah vermilion putih hanya akan membawa teknik pengendalian angin Liang Shan ke tingkat berikutnya. Akan tetapi, teknik wind reading tidak terasa benar-benar bebas, karena pengaruh duniawi dapat memengaruhi efek terbang. Liang San tidak patah semangat. Ia telah maju ke tingkat berikutnya, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah yang terbaik di antara murid-murid luar yang baru direkrut. Lagi pula, teknik pengendalian angin tidak mudah digunakan di dunia fana, dan Liang San yakin segalanya akan berbeda di sekte. Hari itu adalah hari keempat bulan kelima kalender lunar, dan besok adalah festival perahu naga. Lebih dari selusin pelayan di kediaman utama keluarga Liang di Liangjiazuang sibuk membungkus zonzi, pangsit ketan, dan membuat sachet. Chen Xin yang tentu saja ada di antara mereka. Festival Perahu Naga adalah hari untuk memperingati Ku Yuan, sang penyair agung, sekaligus hari untuk menangkal 5 makhluk beracun. Di dalam desa, orang-orang menaburkan anggur realgar, dan tembok tanah yang mengelilingi desa, setelah sebulan upaya, mulai terbentuk. Chen Xin yang sedang membuat sachet di kamarnya. Sachet-sachet itu bergaris merah dan putih, dan ia mengisinya dengan ramuan-ramuan Cina seperti Anglika, Cuanxiong, Scutelaria, Anglika dahurika, lengkuas, dan narwastu, yang dapat mengusir roh jahat dan mencegah ular serta serangga. Kantong-kantong besar digantung di aula utama rumah, sementara kantong-kantong kecil dibawa oleh semua orang, dan anak-anak mengalungkannya di leher. Saat itu, Liang Kang berlari masuk, terengah-engah, dan berteriak dari luar pintu, "Nyonya kedua, keluarga Chen telah mengirim orang." Setelah kuil untuk arwah desa yang didirikan, desa keluarga Liang kini bebas bergerak. Chen Xin yang keluar dari ruangan dan melihat bahwa itu adalah Chen Yuchuan. Chen Yachuan segera memberitahu Chen Xin yang, "Nyonya kedua, Liu Ziming, putra Raja Badong dan Gubernur Jingzhou, saat ini sedang berada di Chenjiawu bersama Tuan Tian Shefu. Mereka akan segera tiba di Liangjiazuang." "Terima kasih," kata Chen Xin yang cepat. Belakangan ini, isu yang ramai dibicarakan di Kabupaten Xinye adalah tentang Hakim Liu, seorang petani yang datang dari Jingzhou untuk mengawasi pengukuran ulang dan pemeringkatan lahan pertanian di berbagai kabupaten dan kota. Hal ini melibatkan kepentingan pribadi yang signifikan, dan berbagai pihak telah berkumpul di Kabupaten Xinye beberapa hari terakhir ini untuk memuluskan situasi. Hadiah itu seharusnya diantar oleh Paman Kang, dan dia menerima balasan positif. Jadi mengapa Tuan Liu datang ke Chenjiao hari ini? Apakah Liang Jiazuang juga datang? Chen Xin yang sedikit mengernyit pasti ada sesuatu yang salah. Tuan Liu dan putra mahkota tiba di Majiabao kemarin, kata Chen Yachuan sebelum bergegas pergi. Selama 3 tahun terakhir, Liang Shan telah mengikuti prinsip semua orang menjadi kaya bersama, dan Liang Jiazuang telah mencapai kemakmuran. Beberapa desa berbenteng di sekitarnya juga mendapatkan manfaat besar, yang menghasilkan peningkatan hubungan yang signifikan. Chen Xin yang terdiam sejenak, lalu segera memerintahkan orang-orang untuk menghentikan kegiatan mereka dan mulai membersihkan halaman. Anggur dan makanan yang baik harus disiapkan, beserta uang dan perbekalan yang cukup. Setelah memberikan instruksi ini, ia juga mengutus orang-orang untuk mengumpulkan informasi di luar hutan belalang. Saat matahari mulai terbenam, Pangeran Liu Ziming dan rombongannya, menunggang kuda tinggi, melewati hutan belalang. Tuan Liu, desa keluarga Liang sungguh pemandangan yang menakjubkan. Mata Liu Ziming cekung, tatapannya berkilauan bagai permukaan danau. Hidungnya agak mancung, bibirnya tipis dan sedikit melengkung, seolah selalu menyeringai menghina. "Yang mulia," Tuan Liu buru-buru membungkuk dan berkata, "Pemandangan pedesaan tidak layak dipajang di aula besar." Tuan Liu Ming memandang desa keluarga Liang dan mendesah pelan dalam hatinya. Orang-orang di desa ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada jamuan makan yang diselenggarakan oleh Tuan Ma Mingyuan dari Majiabao,
Tuan muda dengan cerdik menyebut Chen Xiniang dari Liang Jiazuang. Tuan muda itu langsung mengangkat sebelah alisnya, jelas tertarik. Kalau tidak, bagaimana mungkin tuan muda bersedia datang ke tempat terpencil seperti Liang Jiazuang? Mengukur ladang secara pribadi merupakan pujian yang diberikan sang pangeran kepada ayahnya yang menjadi gubernur. Tuan Liu pun berbaik hati dan segera menekan tombol. Inilah kesempatannya. Jika ia bisa menjilat sang pangeran, si udik desa ini bisa dipromosikan. Meskipun ia tahu bahwa menjadi antek tiran dan kaki tangan adalah hal yang tercela menurut kebajikan dan moralitas yang ia pelajari, Tuan Liu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang akan diperjuangkan habis-habisan oleh orang lain, jadi ia memutuskan untuk membiarkan hati nuraninya dimakan guk-guk. Liang Yangxi, bersama menantu perempuannya Chen Xiniang, Paman Kang, dan 3 saudara Wu, menunggu mereka di jalan utama di pintu masuk desa. Wanita sederhana ini, Liang Yangxi, memberi salam kepada pangeran dan Tuan Liu. Liang Yangxi berlutut, dan semua orang berlutut menyambutnya. Angkat kepala kalian. Liu Ziming mengayunkan cambuk berkudanya, tetapi tidak menyuruh orang banyak untuk berdiri. Ketiga saudara Wu diam-diam kesal, tetapi tidak berani membalas. Kedua pria di belakang Liu Ziming duduk tegak di atas kuda mereka, tak tergerak. Ketiga Wu bersaudara, meskipun kini telah menjadi orang bijak, belum pernah bertemu orang dengan kemampuan bela diri yang begitu mengerikan. Tatapan mereka saja sudah cukup untuk membuat kulit mereka tersengat listrik. Yang Erji dari balai leluhur keluarga yang di Liang Jiazuang juga menghilang tanpa jejak. Aura resmi yang kuat menekan dari kejauhan, dan ia benar-benar tak berdaya. Semua orang mendongak, tetapi Liu Ziming merasa jantungnya hendak melompat keluar dari dadanya. Dia mengenang perawatan yang diterimanya di Majiabao. Kenikmatan di pedesaan mungkin tidak dianggap mewah, tetapi Liu Ziming menikmati kenikmatan tertinggi di San Fanglou. Liu Ziming bahkan merasa seolah-olah baru pertama kali melihat dunia. Tanpa ia sadari, sekte-sekte seperti Hua Jiantang justru mengurung diri di kota-kota pertemuan gunung dan sungai, dan para pengikutnya seringkali tampil sebagai kupu-kupu malam. Para perempuan yang dilatih oleh Hua Jiantang sangat menawan dan penuh gairah. Setelah merasakan cita rasa seperti itu, Liu Ziming sangat memuji Ma Mingyuan. Namun, Ma Mingyuan kemudian berkata bahwa dibandingkan dengan wanita tercantik di 12 benteng, para wanita di San Fanglou sama hambarnya dengan lilin kunyah. Dengan kombinasi tekanan dan dorongan ini, nafsu makan Liu Ziming segera tergugah. Setelah perkenalan Ma Mingyuan, Liu Ziming sangat ingin pergi ke Liang Jiazuang. Setelah duduk di Chenjiawu beberapa saat, Liu Ziming merasa sangat tidak nyaman dan terus mendesak Tuan Liu untuk berangkat. Janda yang telah menikah 3 kali, kini telah menikah, tetapi suaminya telah melarikan diri. Seorang janda dan seorang istri, wanita tercantik, darah Liu Ziming mendidih memikirkannya. Jantung Liu Ziming berdebar kencang, dia takut bahwa semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Seberapa cantikkah wanita tercantik di pedesaan? Namun, ketika wanita muda di sebelah wanita tua itu, si cantik nomor 1 yang legendaris, mengangkat kepalanya, Liu Ziming membeku seolah tersambar petir, dan jerawat di sudut mulutnya yang awalnya berwarna kusam segera berubah menjadi merah dan halus. Keindahan pedesaan yang begitu menakjubkan. Pantas saja si tua bangka Ma Mingyuan itu terlihat aneh saat membicarakan Chen Xiniang. Apakah kamu Chen Xiniang? Wajah Liu Ziming langsung berseri-seri. Ya, benar, jawab Chen Xiniang dengan nada kesal. Tatapan Liu Ziming terlalu terang-terangan, seolah menelanjanginya. Chen Xiniang tahu segalanya berjalan buruk, mungkin hari ini tidak akan berakhir baik. Tanpa sadar ia melirik wanita tua itu. Wajah Putri Liang yang menunjukkan sedikit kemarahan. Ia minggir dan berkata, silakan, Yang Mulia. Chen Xiniang merasa sedikit lega. Kalau saja Liu Ziming sampai mengajukan tuntutan apapun, seperti menukar salah satu selirnya dengan keselamatan seluruh desa, ke-12 desa lainnya pasti mampu melakukannya, dan setelah itu tak seorang pun akan menganggapmu pahlawan besar, kau tetap akan ditenggelamkan dalam ludah. Chen Xiniang khawatir tidak peduli seberapa cerdiknya dia tidak dapat membuat keputusan sendiri di era ini. Sementara dia tampak menjalani kehidupan glamor di Liang Jiazuang, menjadi orang yang bertanggung jawab dan dihormati semua orang. Jika Liu Ziming mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dan wanita tua itu menyetujuinya, Chen Xiniang akan seperti jatuh ke dalam gua es di tengah terik musim panas, tidak dapat lagi hidup di dunia. Seolah dikelilingi bintang-bintang, semua orang mengantar Liu Ziming dan Tuan Liu ke kediaman utama keluarga Liang di Liang Family Manor. Di ruang utama, para tamu dan tuan rumah telah duduk. Liu Ziming melirik Liu Ming. Liu Ming mengerti dan terbatuk pelan, lalu berkata, bawakan daftar tanah. Chen Xiniang berkata kepada Liang Kang, Paman Kang, pergi dan dapatkan daftar tanah dengan cepat. Daftar tanah itu telah disiapkan sejak lama. Ketika Tuan Liu mengambilnya dan melihatnya, ia membacakan dengan lantang Liang Jiazuang memiliki total 364 rumah tangga,
populasi 2.323 jiwa, dan luas tanah 3.620 mu. Tanah kelas 1 seluas 800 mu, tanah kelas 2 seluas 2.100 mu, tanah kelas 3 seluas. Kumis Tuan Liu berkedut setiap kali ia membacakan 8 karakter dalam setiap kalimat. Setelah membacanya, Tuan Liu menutup buku tanah, melihat sekeliling, dan berkata, desa keluarga Liang terkenal akan kekayaannya, dan melihatnya hari ini, saya dapat memastikan kebenarannya. Saya pikir seluruh 3.620mu harus diklasifikasikan sebagai kelas 1. Mendengar perkataan Tuan Liu, wajah para penyewa dan pengrajin Liang Jiazuang yang berdiri dengan hormat di luar rumah utama langsung berubah masam. Masyarakat awam di lapisan bawah memiliki pola pikir yang sangat sederhana jika mereka mengurus Liang Jiazuang, mereka seperti pejabat yang jujur. Dan adil jika mereka membiarkan semua orang kelaparan, mereka seperti pejabat yang korup. Menunjuknya sebagai tanah kelas 1 akan mengakibatkan pajak yang jauh lebih tinggi. Merasakan kebencian, Liu Ziming mengubah posisinya, tetapi untungnya, ada 2 orang yang mendukungnya dari belakang. 100 gulungan sutra untuk setiap rumah tangga, Lord Liu menambahkan. Apa? Seru seseorang kaget. Apa ini dibiarkan hidup? 2 orang di belakang Liu Ziming melirik sekeliling, dan keadaan di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Tuan Liu mengetuk-ngetukkan jarinya pelan di atas meja dan berkata, kalau begitu, kita lihat saja seberapa tulusnya desa keluarga Liang. Mohon beri saya pencerahan, Yang Mulia, kata Nyonya Liang. Liu Ming melirik Chen Xiniang, matanya berbinar sesaat sebelum segera mengalihkan pandangannya. Ia berkata, desa keluarga Liang sungguh indah, dengan desa-desa pedesaannya yang menyerupai surga. Nyonya muda, maukah Anda mengajak Tuan muda berkeliling? Wajah Chen Xiniang memucat. Jantung Liang yang berdebar kencang. Ia menyadari ada yang tidak beres sebelumnya dan tak menyangka Chen Xiniang akan benar-benar mengincar menantunya. Ia langsung berkata, menantu perempuan saya sedang hamil. Jika Tuan muda ingin mengunjungi saya, Anda bisa mengirim orang lain. Liu Ming tersenyum dan berkata, beberapa hari yang lalu di Majiabao, saya mendengar Ma Mingyuan menyebutkan bahwa beliau juga tidak bersedia pada hari penandatanganan kontrak tanah dan rumah untuk Liang Jiazuang. Sambil berbicara, Liu Ming melirik Liu Ziming dan berkata, Tuan mudalah yang mengatakan bahwa kita harus melupakan masa lalu. Wajah Nyonya Liang langsung memucat. Bahkan ketiga saudara Wu di luar rumah utama pun mengerti bahwa pejabat itu pelin-pelan, berubah pikiran dalam sekejap. Ia bisa mengarang alasan apapun dan mengabaikan akta tanah desa keluarga Liang sebuah tindakan yang kejam. Wu Tu jelas melihat bahwa tatapan mata yang disebut pewaris itu tak pernah lepas dari nyonya kedua. Liu Ziming merasa puas diri. Ia tak akan berani menggunakan cara ini untuk memaksa keluarga Ma mengirim salah satu putri mereka yang tak berdosa untuk melayaninya. Keluarga Ma, meskipun kecil, tetaplah keluarga terpandang, sementara keluarga Liang adalah keluarga miskin yang terusir. Bahkan jika ia menuntut sesuatu secara langsung, beranikah mereka mengatakan tidak? Liu Ziming sudah membayangkan mengajak perempuan muda ini jalan-jalan di hutan. Kalau saja dia takut atau menolak, itu akan lebih baik lagi. Saat Liu Ziming memikirkannya, mulutnya tiba-tiba terasa kering. Bibir Liang Yangshi bergetar, wajahnya memucat lalu memerah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Chen Xiniang segera berdiri dan berkata, karena Tuan muda sedang dalam suasana hati yang baik, wanita sederhana ini tentu saja akan menjadi pemandunya. Liang Yangshi melotot ke arah menantu perempuannya, berpikir dalam hati, apakah menantu perempuanku ingin menikah dengan orang dari kelas sosial yang lebih tinggi? Tapi aku ini perempuan yang susah, bagaimana mungkin aku bisa berjalan di samping Tuan muda? Chen Xiniang mengalihkan pembicaraan dan berkata, aku sudah menikah 3 kali, dan setiap kali pengantin prianya meninggal dunia secara tiba-tiba di hari pernikahan. Chen Xiniang hendak melanjutkan, tetapi Liu Ziming menyela Xiniang, tak perlu berkata begitu. Kurasa pria-pria kotor dan vulgar itu tak pantas untukmu. Kata-kata Liu Ziming sudah merupakan ungkapan niatnya yang belak-belakan. Ya, putra mahkota adalah cucu kaisar saat ini, dengan kebangsawanan yang tak tertandingi, dan juga sangat baik hati dan murah hati. Nyonya muda, jangan merasa malu, Liu Ming segera menambahkan. Chen Xiniang merasakan sesak di dadanya. Siapa yang malu? Orang menyebalkan yang suka menjamret pria dan menindas wanita ini sungguh menjijikkan bagi Chen Xiniang. Ia hanya bisa menahan rasa mualnya dan berkata, Wu Tu, Wu Huo, Wu Jin, ikut aku untuk mengajak Tuan muda berkeliling. Liu Ming melirik Liu Ziming, bertanya-tanya apakah ia harus membiarkan Chen Xiniang pergi sendirian. Liu Ziming mengabaikannya, berdiri, dan menggosok-gosokkan kedua tangannya, sambil berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Aku tidak sabar. Liu Ming juga berdiri, berpikir dalam hati bahwa ia tercengang. Dengan 2 pengawal di sekitarnya, siapapun bisa mendekat. Mungkin tuan muda itu bahkan ingin didengarkan dengan perasaan campur aduk antara malu dan marah.
Nyonya Liang yang segera berdiri, suaranya sedikit gemetar menantu perempuan. Chen Xinyan menatap ibunya dengan pandangan meyakinkan dan berkata dengan yakin, tempat pertama yang patut dikunjungi di desa keluarga Liang adalah villa-villa keluarga Mo dan Wu. Suatu malam, Liang San berdiskusi dengan Chen Xinyan tentang pentingnya villa Mo Wu bagi desa keluarga Liang. Jawaban Chen Xinyan merangkum 2 poin kemakmuran ekonomi dan peningkatan pengaruh. Liang San berkata bahwa ide Chen Xinyan benar, tetapi tidak cukup spesifik. Keluarga Mo dan Wu berasal dari mazhab Mohis, salah satu mazhab paling berpengaruh di antara 100 mazhab pemikiran, yang terkenal karena kekuatan mereka yang berorientasi pada rakyat dan praktis. Kedua keluarga ini memproduksi senjata dan peralatan, menjadikan mereka kekuatan yang tak tergoyahkan oleh negara manapun. Liang Shan memberi contoh jika ada yang melakukan sesuatu yang berlebihan terhadap Villa Mo Wu, mengingat gaya keluarga Mo Wu, mereka mungkin akan memberlakukan embargo senjata dan peralatan produksi canggih di wilayah tersebut. Hukuman ini akan sangat berat. Oleh karena itu, Liang Shan menginstruksikan bahwa jika Liang Jiazuang menghadapi masalah, mereka harus mengarahkannya ke Villa Mo Wu. Bahkan jika terjadi bencana besar, seperti invasi besar-besaran oleh bandit yang tidak dapat mereka tahan, seluruh keluarga Liang akan bersembunyi di Villa Mo Wu. Pada saat itu, Villa Mo Wu akan bertindak sebagai kedutaan. Karena itu, Villa Mo Wu diberi sebuah rumah besar, yang telah diperluas dalam 3 tahun terakhir, yang mampu menampung 1 atau 2 ribu orang. Meskipun Chen Xinyan belum pernah mendengar tentang kedutaan besar, ia mengerti maksud suaminya. Situasinya gawat, dan karena metode lain tidak efektif, mereka terpaksa membawa orang tersebut ke Villa Mo Wu untuk diperiksa secara menyeluruh, dengan harapan hal itu akan membuat pihak lain ragu untuk bertindak gegabah. Liu Ziming menghabiskan 1 jam berkeliling di Villa Mo Wu, dan ekspresinya agak berubah saat dia keluar. Ia mengerti apa yang dipikirkan perempuan muda itu. Ia hanya menyiratkan bahwa desa keluarga Liang dan keluarga Mo serta Wu memiliki hubungan yang tidak biasa. Api berkobar di dadanya. Kemanapun ia pergi, para perempuan akan datang mengetuk pintunya, dan janda yang telah menikah 3 kali ini berani meremehkannya. Liu Ming terkejut. Ia, seorang cendekiawan Konfusianisme yang tidak disukai oleh kaum Mohis, tahu betul betapa berkuasanya kaum Mohis. Saat meninggalkan Villa Mo Wu, gundukan tanah muncul di hadapan mereka, lengkap dengan rumpun bambu dan paviliun. Wajah Liu Ziming berkedut, dan ia berkata dengan dingin, pemandangan di sini sungguh indah. Saudari keempat, temani aku ke paviliun itu untuk melihatnya. Wajah Chen Xin yang langsung memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. 3 saudara Wu di belakangnya semakin marah dan melangkah maju untuk mengepung nyonya kedua. Namun, seorang pengawal di belakang Liu Ziming mengeluarkan hampelan, dan ketiga saudara Wu itu langsung merasa pusing dan tangan serta kaki mereka mati rasa. Menekan amarahnya, Chen Xinyan membungkuk dengan anggun dan berkata, saya sedang tidak sehat, mohon maafkan saya, Yang Mulia. Oh, benarkah? Mata Liu Ziming berkilat tajam saat ia melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu, desa keluarga Liang mungkin harus mengganti nama keluarganya. Ada keadilan di dunia, dan tidak ada yang bisa menutupi kebenaran. Chen Xinyan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Haha, Liu Ziming tertawa, menggelengkan kepala, dan berkata, kalian benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Di sini, akulah rajanya. Wang Han Macau, tolong undang kakak keempat naik gunung. Ya, Yang Mulia, Wu Huo, yang memiliki temperamen paling meledak-ledak, sangat sabar sepanjang perjalanan. Ia melangkah maju dan berkata, jika kau ingin menyentuh nyonya kedua, kau harus melewatiku dulu. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah kekuatan dahsyat datang dan ia terlempar seperti layang-layang, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Wu Tu dan Wu Jin terbelalak, tetapi tidak menatap Wu Huo. Mereka memegang sesuatu di tangan mereka dan berteriak, ini petir bengkel tinta. Lindungi putra mahkota, teriak Wang Han, dan Macau segera melangkah maju untuk menghalangi Liu Ziming. Bom petir. Liu Ziming terkejut dan segera mundur beberapa langkah. Dia pernah mendengar tentang benda ini sebelumnya. Jika dilempar dalam jarak 3 kaki, apapun akan hancur menjadi debu. Kamu berani, kau mencoba memberontak, teriak Liu Mingshan segera sambil mengenakan topinya. Benar sekali, Liu Ziming menyadari. Kakak keempat, jika kau tunduk padaku, semuanya akan selamat. Kalau tidak, saat pasukan datang, kita semua akan binasa. Wu Tu terkekeh dingin, aku akan memastikan kalian semua binasa bersama sekarang juga. Beginikah caramu memperlakukan tamu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari udara. Chen Xin yang awalnya terkejut, lalu wajahnya berseri-seri gembira, dan ia berseru lantang, suamiku. Begitu dia selesai berbicara, Liang San yang mengenakan jubah hijau muncul. Saat itu matahari terbenam, langit berkilauan dengan cahaya senja, dan Liang Jiazuang bagaikan surga. Namun,
Kegembiraan Liang San saat pulang kampung sirna seketika, wajar saja karena beberapa lalat muncul di hadapannya. Ketika mereka masih 4 atau 5 mil jauhnya dari Liang Jiazuang, Liang Shan menghentikan pengejaran mereka. Tak lama kemudian, Liang Shan menyadari ada yang tidak beres. Sebuah menara suar telah dibangun di punggung gunung, dan aura pembasmi samar-samar terpancar darinya. Ada juga penjaga yang bersembunyi. Tepat saat ia memikirkan hal ini, seorang anak laki-laki berusia sekitar 17 atau 18 tahun tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak di kedua sisi jalan. Ia mengenakan topi jerami dan pakaian pendek. Ia memegang pistol di tangannya dan mengarahkannya ke Liang Shan. Ia berkata, "Berhenti. Siapa kau?" "Siapa aku?" Liang San tertawa. "Bicara cepat," teriak anak laki-laki itu. "Astaga, apakah itu tuan muda?" teriak seorang pria sambil berlari menuruni lereng gunung. Liang San mendongak dan mengenalinya, dia adalah salah satu dari 13 rumah tangga paling awal. Lelaki itu berlari ke sisi anak laki-laki itu, mengangkat tangannya dan memotong kepalanya sambil berkata, "Ini tuan muda, apa kau tidak mengenalinya?" "Mana mungkin aku tahu," gumam anak laki-laki itu. "Jangan salahkan dia, malah beri dia hadiah." Liang San mengenang kisah-kisah seperti pejuang setia dan memberikan beberapa kata penyemangat kepada pemuda itu. Setelah Liang Shan melintasi lembah, dia mempercepat langkahnya dan tiba di pintu masuk desa tepat pada waktunya untuk menyaksikan pemandangan yang menyulut amarahnya. "Suamiku," seru Chen Xiniang kegirangan. "Siapa orang ini?" Liang San melirik Chen Xiniang. Wu Tu melangkah maju, menunjuk Liu Ziming, dan berkata, "Orang ini ingin nyonya kedua masuk ke hutan, tetapi dia tidak mengizinkan kita mengikutinya." Keduanya pergi ke hutan. Sial, Liang San tak kuasa menahan diri lagi. Ekspresinya berubah, dan ia hendak bergerak ketika telinganya berkedut. Ia mendengar suara lain dan menoleh untuk menatap perut Chen Xiniang. Merasa malu dengan tatapan tajam suaminya, Chen Xiniang menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada mencela, "Suamiku." Suara itu membuat jiwa Liu Ziming hampir melayang keluar dari tubuhnya. Pipinya menggembung, dan ia bersumpah akan membayar berapapun untuk mendapatkan wanita muda ini hari ini. "Kamu hamil." Wajah Liang San menunjukkan campuran kemarahan dan kegembiraan. Wajah Chen Xiniang berseri-seri karena gembira, lalu dia mengangguk. "Benarkah?" Liang San menggenggam tangan Chen Xiniang. "Astaga, kau hebat sekali. Suamiku masih yang paling berkuasa." Suara Chen Xiniang serendah mungkin. Liu Ziming merasakan sesak di dadanya, seolah-olah ia tak terlihat. Ia menunjuk Liang Shan dan berkata, "Aku hanya ingin kakak keempat menemaniku melihat hutan bambu itu. Kalau kau tidak setuju, seluruh desa keluarga Liang akan hancur menjadi debu." "Kamu ini apa?" Liang San berbalik dan menatap langsung ke arah Liu Ziming. Liu Ziming terkejut dan berkata, "Saya Liu Ziming, pewaris Raja Badong. Anda adalah suami dari kakak keempat. Anda datang di waktu yang tepat. Silakan tunggu di luar hutan bambu." Wajah Liu Ziming menunjukkan ekspresi puas. Ia berpikir dalam hati, lebih baik suaminya datang. Mendengarkan suara-suara bercinta di luar hutan bambu pasti menyenangkan. Sebelum ia selesai berbicara, tampar. Sebuah kep tangan muncul di wajah Liu Ziming, dan separuh wajahnya membengkak. Wang Han dan Ma Chao tampak ngeri, mereka selalu waspada sejak Liang San muncul. Mereka juga tidak bisa memahami sifat asli Liang San, ia tampak seperti orang biasa, namun memancarkan aura yang sangat berbahaya. Tamparan ini terasa seperti pukulan telak di wajah mereka. Ma Chao bergegas maju. Seorang rakyat harus mati demi kehormatan tuannya. Ini tidak bisa diterima. Sementara itu, Wang Han menopang sang pangeran yang kebingungan, mengawasinya dengan waspada, siap menerkam kapan saja. Teknik tinju Tongbei Ma Chao telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dengan tiba-tiba mengulurkan tangannya, tinju itu memanjang dan menghantam dada Liang San dengan kekuatan dahsyat. Sebelum memasuki aula pedang suci, Liang San mungkin harus sedikit waspada terhadap seorang Grandmaster bawaan tingkat puncak, tetapi sekarang ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan gerakan cepat, sebelum Ma Chao sempat bergerak, tangan Liang San telah menamparnya 2 kali dengan kecepatan kilat, langsung melumpuhkan Ma Chao. Melihat situasinya semakin buruk, Wang Han pun bergegas menghampiri, tetapi ia juga ditampar 2 kali oleh Liang San dan tidak bisa bergerak. "Jangan mendekat," teriak Liu Ziming dengan tegas. "Apakah seluruh desa keluarga Liang benar-benar berniat memberontak?" kata Liu Ming tegas. Tampar. Tamparan lain mendarat, dan Liu Ziming berputar 3 kali di tempat. Hanya karena Liang San tahu batas kemampuannya, pria itu tidak langsung pingsan di tempat. "Liu Ziming, kan? Bahkan Liu Mingde harus memanggilku kakak senior saat bertemu denganku." Liu Mingde, Liu Ziming tergagap. "Apakah itu pangeran ketiga?" Liu Ming bertanya cepat, menenangkan dirinya. "Ini anak kecil. Bukankah dia pergi ke aula pedang suci Sekte Abadi untuk berkultivasi?
Liu Ming baru saja selesai berbicara ketika dia memelototi Liang San dan bertanya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Liang Sanbo, murid luar Aula Pedang Suci. Kata Liang San. Liang San tidak ingin membuang kata-kata dengan orang-orang ini, tetapi mengingat orang-orang di belakang mereka, ia tidak punya pilihan selain mengeluarkan sosok kuat Liu Mingde. Itu benar-benar kasus banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga, kata Liu Ming cepat. Kilatan kebencian yang mendalam melintas di mata Liu Ziming, tetapi segera lenyap. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, perbukitan hijau tetap tak berubah, air jernih mengalir selamanya. Setelah itu, ia berbalik untuk pergi. Liang San tertawa dan berkata, Wu Tu, apa yang masih kau lihat? Silakan undang tamu-tamu terhormat ini untuk menginap di istana selama beberapa hari. Ekspresi Liu Ming berubah, dan dia berkata, beraninya kau. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Tu bergegas mendekat dan membekap mulut Liu Ming, sementara Wu Jin memeluk Liu Ming erat-erat. Liang San pertama-tama merawat luka Wu Huo, dengan cepat menghentikan pendarahan dan juga mengatur an-an dalamnya. Ia baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Liang Shan memerintahkan Wu Tu dan Wu Jin untuk diam-diam menahan Liu Ziming dan 3 orang lainnya, dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kembalinya Liang Shan menyapu kesuraman di Liang Jiazuang, dan seluruh desa dipenuhi dengan kegembiraan. Sekembalinya ke kediaman utama keluarga Liang, Liang San pertama-tama memberi penghormatan kepada ibunya, lalu memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa Liu Ziming dan rombongannya telah pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tempat lain. Meskipun keluarga Liang memiliki tujuan yang sama, berita ini tetap perlu disembunyikan untuk sementara waktu, untuk berjaga-jaga. Rumah utama keluarga Liang terang benderang dan ramai hingga hampir tengah malam ketika orang-orang dari semua lapisan masyarakat berangsur-angsur bubar. Liang San ingin tinggal lebih lama di kamar Xiniang, tetapi dipanggil pergi oleh pelayan ibunya. Liang Yangxi khawatir bahwa keduanya, yang terpisah sebentar, dapat membahayakan anak mereka yang belum lahir melalui kejenakaan mereka. Saat itu sudah larut malam. Pada pukul Chou, 1:03 dini hari, Xiao Qi, berdiri tegak di menara suar gunung Xiaoniu, memegang tombak berumbai merah di tangannya. Xiao Qi adalah penjaga yang sama yang sebelumnya menghentikan Liang Shan. Ia kembali ke menara suar saat malam tiba. Xiao Qi dan Lao Wang sedang menjaga menara suar. Lao Wang, memegang senjatanya, bersandar di dinding dan tertidur. Diao Tua adalah seorang pengintai. Diao Tua adalah seorang pemburu tua, ahli dalam penyergapan malam hari. Xiao Qi sangat gembira, memikirkan bagaimana ia bertemu Tuan Muda Liang hari ini. Berkat Tuan Muda Liang, mereka, kelompok pengungsi ini, akhirnya memiliki rumah dan tanah. Xiao Qi mengagumi Tuan Muda Liang dan rela mengorbankan nyawanya untuknya. Tiba-tiba, terdengar teriakan teredam dari kejauhan itu suara Lao Diao. Xiao Qi langsung menjulurkan kepalanya dan berteriak, Kakak Lao Diao. Kakak Lao Diao. Tak seorang pun menjawab. Xiao Qi segera berbalik dan melemparkan api lilin ke tumpukan kayu bakar yang telah direndam minyak tanah. Api baru saja menyala ketika Xiao Qi merasakan embusan angin bertiup dari bawah menara suar. Xiao Qi baru saja sempat memanggil Wang Tua sebelum ia merasakan hawa dingin di lehernya, cipratan darah, dan kegelapan tak berujung dengan cepat menyelimutinya. Api dinyalakan di menara suar di kaki gunung Xiaoniu. Tak lama kemudian, obor-obor dinyalakan di menara suar dan dinding-dinding tanah di kaki gunung, dan orang-orang berdiri di mana-mana sambil berteriak, serang musuh, sementara gong dan genderang ditabuh keras. Qin Lang tidak menyangka Liang Jiazuang dijaga seketat itu. Anak buahnya tidak terlalu efisien. Saat ia memimpin 100 penjaga bertopeng hitam melewati 2 menara suar, lentera-lentera sudah tergantung tinggi di dinding tanah di luar Liang Jiazuang, dan lampu-lampu yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalamnya. Qin Lang tersenyum. Karena serangan diam-diam tidak akan berhasil, mereka akan melancarkan serangan langsung. 100 orang per tim, total 20 tim, 2000 orang, melintasi tembok tanah, dan di dalam tembok hanya ada sekelompok ayam dan guk-guk. Setelah bernegosiasi dengan Majiabao, ke-12 desa berbenteng Majiabao akan membayar upeti dalam jumlah yang cukup besar setiap tahun, cukup bagi pasukan serigala hijau untuk bertahan hidup tanpa harus melakukan perampokan. Namun, setahun yang lalu, beberapa bandit justru meletakkan senjata mereka dan pulang ke pertanian, yang membuat Qin Lang merasa terancam. Qin Lang berpikir dalam hati, apakah seorang bandit yang mengangkat cangkul masih seorang bandit? Liang Jiazuang tiba-tiba menjadi terkenal, namun hanya satu di antara 12 desa yang terhubung. Liang Jiazuang semakin makmur, menjadikannya sasaran empuk bagi penjarahan dan pelatihan militer. Qin Lang masih bersiap-siap, tetapi 2 hari yang lalu ia menerima kabar bahwa ada urat emas di Gunung Xiaoniu di belakang Liang Jiazuang. Qin Lang tidak bisa diam lagi dan memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu. Liang Jiazuang memiliki halaman terpisah milik keluarga Mo dan Wu. Halaman-halaman ini tidak boleh diganggu.
Qin Lang memerintahkan anak buahnya untuk berjalan mengelilingi kedua halaman ini dan tidak mengganggunya. Tim berkumpul di luar desa Liangjia, dan Qin Lang hendak memberi perintah untuk menyerbu ketika asap tiba-tiba mengepul dari segala arah, menutupi seluruh area desa. Mata Qin Lang sedikit menyipit, lalu ia melambaikan tangan untuk menenangkan orang-orang yang gelisah di sekitarnya. Liangshan baru saja bermeditasi sebentar ketika ia diganggu oleh suara pertempuran. Bertentangan dengan dugaan, Liangshan tidak mengalami kepanikan seperti yang diantisipasi Chen Xin yang memang telah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Percakapan awal antara keduanya di kamar tidur sebagian besar berkisar tentang bayi yang belum lahir. Kemudian, Liangshan bertanya tentang menara suar dan dinding tanah yang baru dibangun. Chen Xin yang menjawab bahwa ia telah berkonsultasi dengan peramal dan peramal itu meramalkan bahwa desa keluarga Liang akan menghadapi perang, oleh karena itu ia mempersiapkan diri. Pada saat ini, obor dinyalakan di 4 sudut halaman, dan Chen Xin yang mengenakan kalung labu ajaib yang baru saja diberikan Liangshan padanya. Labu ajaib melambangkan kedamaian dan keberuntungan. Liangshan memutuskan untuk pulang dengan spontan dan membeli beberapa barang di sepanjang perjalanan. Misalnya, kalung labu ajaib ini dengan hujan panah di luar, mengenakannya akan secara signifikan mengurangi kemungkinan terkena panah. Suamiku, kau yang memberi perintah, kata Chen Xin Yang. Kamu harus melakukannya, kamu paham situasinya. Chen Xin Yang mengangguk dan tidak menolak, lalu memberi instruksi, Paman Kang, bawalah wanita tua itu dan semua wanita serta anak-anak di desa ke Villa Mo. Liang Kang segera menerima pesanan itu. Wu Tu, bagaimana keadaan di luar? Tanya Chen Xin Yang lagi. Mata Liang San menunjukkan rasa terima kasih, dan ia mengangguk dalam hati. Chen Xin yang benar-benar pahlawan wanita, ia telah membuat pilihan yang tepat dengan menikahinya. Seharusnya itu adalah pasukan Serigala Biru. Qin Lang. Ya, nyonya kedua, seseorang di kediaman melihat Qin Lang. Asap mengepul di mana-mana. Liang San mengendus dan bertanya, kakak keempat, apa ini lagi? Dinding tanah tak mampu menghentikan ribuan bandit, jadi aku meninggalkan 4 celah di timur, barat, selatan, dan utara. Aku juga menyusun rumah-rumah dan bebatuan di sekitarnya dalam formasi bagua sederhana. Saat asap mengepul, musuh akan tersesat. Mata Liang San berbinar, dan ia berkata, formasi 8 trigram. Ia lalu tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar Suge Liang perempuan dari desa keluarga Liang. Liang San sengaja memuji dengan lantang, juga untuk meningkatkan moral orang-orang di sekitarnya. Dengar, kalian yang di dalam. Aku Qin Lang. Kalian punya waktu setengah batang dupa untuk keluar dan menyerah. Kalau tidak, pasukan Serigala Hijau akan menyerbu masuk dan tak seorang pun akan selamat. Suara Qin Lang bagaikan lonceng yang berdenting, membuat seluruh langit di atas Liang Jiazuang berdengung. Qin Lang, beraninya kau menyerbu desa keluarga Liangku. Akan kupastikan kau tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Teriak Liang San keras, suaranya tajam dan tegas. Saatnya menjadi pria sejati, jadilah pria sejati. Mendengar suara tuan muda itu, semua orang di desa keluarga Liang berteriak, berani menyinggung desa keluarga Liang. Kami akan memastikan kau tidak pergi hidup-hidup. Seorang master, pikir Qin Lang dalam hati, tetapi anak buahnya berteriak, kakak, mereka sedang mencari mati. Serang. Qin Lang melirik asap yang mengepul. Awalnya ia berencana melancarkan serangan mendadak di malam hari, tetapi kini situasinya berbalik, dan ia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Setelah berteriak, Liang San mendapat ide dan terkekeh. Wu Tu, cepat antar Tuan Liu dan rombongannya keluar dari desa keluarga Liang. Pengawal, Wu Tu tercengang. Usir saja dia dari desa. Mata Liang San melebar, berpikir dalam hati bahwa Wu Tu terlalu bodoh. Setelah mengatakan itu, Liang San merasa itu tidak pantas dan menambahkan, aku akan pergi denganmu. Mata indah Chen Xin yang melirik ke sekeliling, dan ia langsung mengerti. Ia berpikir dalam hati, suaminya terlalu jahat, tetapi itu juga cara untuk menghadapi Liu Ziming dan yang lainnya. Liu Ziming adalah masalah besar. Membasminya mustahil, karena statusnya sebagai murid luar Aula Pedang Suci Liangshan memiliki daya tangkal yang terbatas dan pada akhirnya bukanlah pilihan yang aman. Yang paling ditakutkan Liangshan adalah Liu Ziming mungkin akan menggunakan taktik licik jika metode terbuka gagal, seperti menyuap pahlawan Jianghu untuk membuat masalah. Hal seperti itu sudah cukup untuk menimbulkan banyak masalah bagi desa keluarga Liang. Melihat suaminya telah pergi, Chen Xin yang mengikuti wanita tua Liang Yangshi ke villa keluarga Mo, di mana terdapat paviliun 3 lantai dengan lentera yang dapat digunakan untuk mengirimkan instruksi ke semua pihak. Tak lama kemudian, Liang San menggendong 2 pengawal tingkat Grandmaster itu menaiki dinding tanah. Garis keturunan mereka berdua disegel oleh Liangshan, membuat mereka tidak bisa bergerak. Setelah mengolah kitab tulang putih, Liangshan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur internal tubuh manusia,
dan sebagai seorang kultivator pendirian fondasi tingkat menengah yang baru maju, pemahamannya menjadi semakin mendalam. Namun, ketika Liang San mengambil alih kedua pengawal itu, ia mendapati segel mereka hampir rusak. Liang San terkejut, menyadari bahwa ia telah ceroboh dan harus berterima kasih kepada Qin Lang. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menderita jika kedua pengawal itu menyelinap keluar di tengah malam. Di balik dinding tanah, Wu Tu mengantar Tuan Liu dan Liu Ziming keluar, sambil menunjuk dan berbisik, "Tuan-tuan, saya diam-diam membiarkan kalian keluar. Cepat pergi ke sana. Pahlawan, sampai jumpa lagi." Liu Ziming dan Liu Ming sama-sama di penjara dengan telinga mereka disumbat kapas, sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Karena terburu-buru melarikan diri, mereka tidak peduli lagi dan memacu kuda mereka untuk berlari kencang ke arah yang ditunjukkan Wu Tu. "Tuan-tuan, bandit tiba-tiba menyerang. Aku sudah membebaskan tuan kalian. Cepat pergi dan lindungi dia." Setelah itu, Liang San menepuk Wang Han dan Ma Chao, melepaskan segel mereka, lalu melemparkan mereka dari dinding tanah. Wang Han dan Ma Chao sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka ingin berbalik dan membuat masalah bagi Liang Shan, tetapi mereka tahu mereka bukan tandingan. Lebih parah lagi, tuan muda itu sudah bergegas keluar dalam keadaan linglung. Begitu mendengar teriakan pembasmian, mereka berdua begitu ketakutan hingga mengejarnya seperti anak panah. Berdiri di dinding tanah, Liang San bisa melihat dengan jelas. Serangkaian anak panah melesat, dan Liu Ziming serta Liu Ming menjerit kesakitan saat mereka langsung dihujani anak panah. Wang Han dan Ma Chao terdiam sejenak, lalu meraung dan menyerbu para bandit bagaikan orang gila. Liang San meminjam busur yang kuat dari seseorang di dekatnya, tatapannya setajam elang, siap mencegah Wang Han dan Ma Chao melarikan diri. Liang Shan terlalu banyak berpikir. Setelah Wang Han dan Ma Chao membasmi dua letnan mereka, situasi langsung berubah menjadi pertarungan sampai mati. Liang Shan bahkan membuat judul berita untuk seluruh kejadian tersebut. Pangeran sedang kembali ke Xinye dari Liang Jiazuang ketika dia tiba-tiba diserang oleh bandit. Wang Han dan Ma Chao, keduanya berada pada puncak level Grandmaster bawaan, membasmi salah satu Grandmaster bawaan lawan dan melukai yang lain dengan parah sebelum keduanya meninggal. Ketika keduanya meninggal, mereka jatuh ke arah Liang Jiazuang, tangan mereka mati-matian terulur ke arah desa, jelas-jelas sekarat dengan mata terbelalak karena tak percaya. Ini bukan pertama kalinya Liang San melihat mayat, tetapi untuk kedua kalinya, hatinya terasa semakin dingin. Namun, tak ada yang perlu disesali, tak satu pun dari keempat orang itu orang baik. Pasukan Serigala Biru Langit terombang-ambing dalam kekacauan, nyaris tak mampu bangkit kembali. Wajah Qin Lang memucat, kemunculan tiba-tiba ahli ini hampir membuatnya lengah. Tak mampu lagi menahan hasrat membasmi yang meluap-luap dalam dirinya, ia meraung ke langit, "Pasukan Serigala Biru Langit, basmi. Jangan biarkan siapapun hidup." Serangkaian langkah kaki teratur mendekat dari kejauhan. Liang San menatap langit. Ia tak bisa membaca ki energi vital, tetapi ia masih bisa merasakan niat membasmi yang luar biasa. GG, gigi seseorang bergemeletuk di atas bangunan tanah. Meskipun mereka diperlengkapi dengan baik dan berlatih dengan tekun, mereka tetaplah petani dan belum pernah berada di medan perang sungguhan. Tentara keluarga Liang bersumpah untuk membela tanah air mereka sampai mati. Teriak seseorang sambil mengangkat tangannya. Itu suara Chen Yong, adik laki-laki dari saudari keempat. Lumayan, dia tahu cara meningkatkan moral di saat genting. Semangat warga Liang Jiazuang pun meningkat. Mereka mengira Liang Jiazuang telah menyediakan makanan dan sandang bagi keluarga mereka, dan kini saatnya bertempur sampai mati. Ketika pasukan Serigala Hijau berada 100 langkah jauhnya, Liang Shan mendengar seseorang berteriak pemanah, bersiap untuk menembak. Semburan anak panah melesat dengan suara wus, dan jeritan kesakitan langsung terdengar dari bawah dinding tanah. Sayang sekali jarak pandangnya buruk, kalau tidak, efek melukai musuh akan lebih besar lagi. Setelah 3 kali tembakan panah, Liang San sangat gembira dan berpikir dalam hati bahwa ia harus memanggil Tuo Baki Urong. Ia adalah orang yang paling cocok untuk adegan ini. Dengan 100 prajurit wajah hantu di sana, yang disebut pasukan Serigala Hijau pasti akan melarikan diri sejauh mungkin dalam kepanikan. Liang San sangat gembira dan siap menguji kemampuannya melawan pasukan Serigala Hijau ketika dia mendengar pemberi perintah berteriak, "Mundur." Dalam sekejap mata, seluruh pasukan Liang di tembok tanah telah mundur, meninggalkan Liang San sendirian. Ia pun segera melompat dari tembok tanah. Saat mereka berlari, Liang San melihat 50 tentara berkelompok, masing-masing membawa perisai dan sabit, muncul dari balik asap. Liang San menyadari bahwa mereka adalah regu penembak jitu. Qin Lang memimpin timnya memasuki Liang Jiazuang. Pemandangan berubah tiba-tiba, dan asap mengepul. Terkejut, ia berkata dengan suara rendah, "Hati-hati." Begitu ia selesai berbicara, suara panah tersembunyi yang ditembakkan dengan cepat terdengar, dan seseorang langsung jatuh ke tanah.
Pada saat ini, pasukan serigala hijau berhamburan masuk dari celah-celah lain. Mereka yang datang belakangan melolong dan dengan penuh semangat merampas uang dan wanita, sementara mereka yang datang lebih awal tampak merana. Mereka ditembaki oleh panah tersembunyi dari jauh atau kakinya dipotong oleh sabit. Qin Lang menerjang maju dengan sekuat tenaga, hanya untuk menyadari bahwa ia telah menabrak tembok lawannya bahkan tidak menunjukkan diri. Menyadari hal ini buruk, dan mengetahui bahwa desa keluarga Liang memiliki para ahli dalam mengatur formasi, ia segera memerintahkan, mundur. 2.000 prajurit serigala hijau, seperti yang diharapkan dari pasukan elit yang dilatih secara pribadi oleh Qin Lang, setelah keributan singkat, meninggalkan 70 atau 80 mayat dan mundur dengan rapi dari tembok tanah. Sorak-sorai menggelegar dari Liang Jiazuang. Qin Lang sangat marah karena dikalahkan oleh sekelompok petani. Mata Qin Lang berkilat dingin. Ia akan membiarkan para petani merasa puas diri untuk saat ini, tetapi begitu fajar menyingsing dan keunggulan medan mereka habis, ia akan melihat bagaimana ia menghadapi mereka. Chen Xiniang, gumam Qin Lang. Sepertinya dia meremehkan wanita ini. Dikenal sebagai wanita paling cantik dan berbakat di 12 benteng, dia memang tangguh. Itu hanyalah formasi bagua sederhana, yang langsung terlihat oleh Qin Lang. Namun, pasukan Qin Lang menyerbu masuk, dan Qin Lang tidak dapat memimpin mereka, sehingga ia terpaksa mundur. Saat fajar, bahkan jika formasi bagua itu sudah terbentuk sempurna, Qin Lang yakin ia bisa menembusnya. Setelah fajar menyingsing, Qin Lang kembali memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Chen Xiniang, karena ingin melihat langsung pahlawan wanita ini. Tenda-tenda berbaris telah didirikan, dan Qin Lang melihatnya dan merasa tenda-tenda itu cukup layak. Jika 2 atau 3 tahun yang lalu, kamp itu pasti sudah berantakan. Sekarang, mereka bahkan memasang beberapa pagar sederhana untuk mencegah serangan malam dari desa. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, apakah mereka melakukannya atau tidak, itu masalah sikap. Impian Qin Lang adalah memimpin pasukan reguler. Sedangkan untuk pasukan wajah hantu Wei Utara yang terkenal, pasukan pelopor harimau Qin Barat, dan pasukan Fu Bingsong, Qin Lang tak berani memimpikannya. Ia harus menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Qin Lang tidak berani tidur, matanya terbuka lebar saat dia menyaksikan kamp kembali tenang, dengan dengkuran memenuhi udara. Saat menyerang Majiabao, Qin Lang dengan cermat merencanakan, mengintai, dan mengoordinasikan pasukan dari dalam dan luar itulah perang pengepungan. Sedangkan untuk desa-desa kecil berbenteng, taktik semacam itu tidak diperlukan. Ia cukup melancarkan serangan mendadak dari jarak 100 mil itulah perang padang rumput standar. Serangan itu diubah menjadi serangan skala penuh, tetapi Qin Lang tetap percaya diri. Saat fajar menyingsing, Qin Lang bersantai dan tertidur. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba ia terbangun oleh suara gemuruh drum dan musik. Saat membuka mata dan mendapati hari sudah siang bolong, ia menamparkan wajah pengawal pribadinya dan membentak, "Kenapa kau tidak membangunkanku?" Penjaga itu menutupi wajahnya dan bergumam dengan sedih, melihat sang jenderal tidur begitu nyenyak. Qin Lang menepuk dahinya, masih tidak profesional. Bahkan setelah menderita kekalahan tadi malam, anak buahnya mungkin berpikir bahwa selama mereka bisa merebut desa keluarga Liang sebelum fajar, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Entah mereka menyerang pagi-pagi sekali atau siang hari, tidak ada bedanya. Apa yang terjadi? Orang-orang dari Liang Jiazuang datang, menggembalakan nangui dan domba, sepertinya mereka memberi hadiah kepada tentara. Penjaga itu tergagap saat berbicara. Qin Lang benar-benar bingung ketika mendengar seseorang berkata dengan keras, "Saudara-saudara dari pasukan serigala hijau, kalian telah bekerja keras tadi malam. Desa keluarga Liang tidak punya apa-apa lagi, hanya saja kami akan mentraktir kalian 100 nangui dan 100 domba." Qin Lang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang sarjana, berusia sekitar 20 tahun, tampan dan luar biasa, dengan senyum sinis di wajahnya, membungkuk dan berkata. Qin Lang melangkah mendekat dan berhenti lebih dari 20 meter jauhnya. Ia tampak familiar dan bertanya, "Siapa kamu?" Qin Lang memiliki palu meteor yang tergantung di pinggangnya, dan jarak ini pas. "Nama saya Liang Sanbo." "Liang Sanbo, apakah itu suami Chen Xiniang yang melarikan diri?" Qin Lang teringat bahwa cendekiawan yang berdiri bersama Zhu Qingyun di Majiabao hari itu adalah cendekiawan ini. Selama 5 bulan Liang Sanbo meninggalkan desa keluarga Liang, penduduk desa tentu saja tidak menjelek-jelekannya, mereka hanya berasumsi bahwa Tuan Muda Liang telah pergi belajar. Namun, rumor di luar desa keluarga Liang jauh lebih buruk. Mereka mengatakan bahwa Chen Xiniang terlalu sial meskipun keduanya bisa menjadi suami istri, mereka tidak bisa tetap bersama, dan Liang Sanbo harus segera pergi, kalau tidak, hidupnya tidak akan lama. "Jenderal Qin, kau menyanjungku. Aula Pedang Suci hanya membuka gerbangnya setiap 10 tahun sekali. Aku, Liang Sanbo, beruntung menjadi murid luar. Aku baru pulang kemarin untuk mengunjungi keluargaku. Aku tidak menyangka Jenderal Qin begitu ramah."
Sambil berbicara, Liang Sanbo sengaja berhenti sejenak dan menatap Qinlang. Aula Pedang Suci. Qinlang tersentak. Liang Sanbo ini dari Aula Pedang Suci. Ini semakin rumit. Tadi malam, setelah pasukan Serigala Hijau mundur, semua orang sangat gembira, tetapi Chen Xinjiang sendiri tampak khawatir. Liang San tahu apa yang dikhawatirkan Xinjiang, dan berkata, separuh pertama adalah milik Xinjiang, separuh kedua adalah tanggung jawabku. Mendengar rencana suaminya, kekhawatiran Chen Xinjiang pun mereda. Ia hanya berpesan agar suaminya berhati-hati dan segera kembali ke istana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Haruskah mereka menyerah begitu saja dan kembali hanya dengan 100 nangui dan 100 domba? Qinlang tentu saja tidak mau. Ia memang pernah mendengar reputasi Aula Pedang Suci, tetapi Aula Pedang Suci yang sama memiliki pengaruh yang lebih besar di kalangan keluarga bangsawan dan bangsawan, sementara pengaruhnya jauh lebih kecil terhadap para bandit yang kurang menaati aturan. Liang San tahu tidak realistis mengharapkan pasukan mundur hanya dengan beberapa patah kata, jadi ia tersenyum tipis dan berkata, saya sudah lama mengagumi keterampilan bela diri Jenderal Qin yang tak tertandingi dan ingin belajar satu atau dua hal darinya. Maukah Anda memberi saya kehormatan? Oh, Qinlang mengangkat alisnya yang tebal dan berkata, aku ingin tahu bagaimana kita akan bersaing. Jika aku menang, pasukan Serigala Hijau akan mundur. Jika kau menang, desa keluarga Liang akan menjadi milikmu. Qinlang menyipitkan matanya. Keyakinan yang begitu kuat. Lawan, bos, lawan dia. Ya, Jenderal, lawan dia. Anak buah Qinlang langsung berceloteh. Mengalahkan cendekiawan berwajah pucat ini berarti desa keluarga Liang praktis akan menjadi milik mereka. Mungkinkah semudah itu? Jantung Qinlang berdebar kencang. Aula Pedang Suci adalah sekte kultivasi di atas seni bela diri. Mungkinkah Liang Sanbo sudah mencapai puncak kultivasi? Qinlang berpikir sejenak. Bagaimanapun, ia tahu kemampuan Liang Sanbo 3 tahun lalu. Bahkan jika Liang Sanbo bergabung dengan Aula Pedang Suci, itu baru sekitar 5 bulan. Seberapa kuatkah dia? Lagi pula, Qinlang memiliki keterampilan militer. Qinlang menangkupkan tangannya dan berkata, tolong. Nangui dan domba segera diusir, memberi ruang bagi kedua orang itu. Qinlang jelas serigala, serigala alfa. Sangat berbahaya. Tapi Liang San percaya diri. Setelah bereinkarnasi dan bertransmigrasi, ia memiliki kitab suci tulang putih yang unik dalam sistem kultivasinya. Istrinya, Zhu Qingyun, adalah murid dari sebuah sekte besar. Pada misi pertama mereka berdua mengalahkan Dewa Mayat yang sedang menerobos dalam pertempuran, berhasil maju ke tahap tengah pembentukan fondasi. Buah vermilion di dunia kecil Pondok Duka selalu menunggunya untuk dipanen. Keyakinannya berasal dari kekuatan, tetapi lebih dari itu berasal dari keberuntungan. Liang San sudah mulai memahami pengaruh takdir pada manusia. Keadaan hidupnya begitu unik sehingga mustahil untuk berakhir tiba-tiba. Surga tidak akan mempermainkan hal seperti itu, jadi mungkin sebaiknya ia sedikit gegabah. Soal kekuatan, memangnya kenapa kalau Qinlang adalah seorang Grandmaster puncak alam bawaan dan ahli strategi militer? Liang Shan penuh percaya diri. Qinlang sangat tampan, dan bekas luka di wajahnya sama sekali tidak mengurangi penampilannya, justru, bekas luka itu semakin menambah pesona maskulinnya. Ia berjalan dengan langkah ringan dan kaki yang panjang dan ramping, seperti citah yang siap melompat kapan saja. Tatapannya tertuju pada orang-orang, dan jika orang biasa tiba-tiba bertemu harimau di gunung, mereka pasti akan ketakutan. Qinlang mengangkat bahu, tampak santai, dan berkata, sebenarnya, aku sangat penasaran denganmu. Oh, istri pertamamu Zhu Yingtai, istri keduamu Chen Xinjiang, semua wanita terbaik di 12 benteng telah datang kepadamu, jadi kau pasti memiliki. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, 3 anak panah melesat. Ini keterlaluan, tak ada satu pihak pun yang melihat bagaimana Qinlang memasang anak panah itu. Tatapan Liang San menajam, panah langit, bumi, dan manusia langsung memberi kesan ruang 3 dimensi yang berubah menjadi 2 dimensi. Ternyata itu adalah taktik militer yang membatasi pergerakan orang, agak mirip dengan fungsi talinya sendiri. Saat anak panah itu melesat, 2 palu meteor terayun ke kiri dan ke kanan seperti ular piton, mengarah ke pinggang Liang Shan. Bibir Qinlang melengkung. Peperangan didasarkan pada tipu daya. Yang perlu dia lakukan hanyalah merebut Liang Jiazuang. Teriakan kaget dari orang-orang di tembok tanah baru terdengar saat ini. Liang San mengangkat tangannya, tampak sangat lambat, dan menjentikkannya 3 kali. Panah 3 talenta langit, bumi, dan manusia secara ajaib menjauh, membawa aliran udara panas yang melewati telinga Liang San. Pada saat itu, Liang San bergerak. Tatapan mata Qinlang langsung membara, dan dia mundur bagai angin. Jarak 20 meter ditempuh dalam sekejap. Ini bukan teknik ringan dalam seni bela diri, melainkan teknik terbang. Hanya dengan menunggangi angin, seseorang dapat menghindari suara gesekan antara tubuh dan angin.
Qin Lang tidak takut, sebaliknya, ia dipenuhi dengan semangat juang yang tak terbatas. Tiba-tiba, 3 bendera komando segitiga kecil muncul, dan dengan jentikan tangannya, sebuah helm muncul, bersama dengan 2 kepala harimau di pundaknya. Dalam sekejap, aura Qin Lang meningkat 100 kali lipat, dan Liang Shan terasa seperti telah terjun ke tengah-tengah ribuan pasukan. Saya melihat bendera komando kecil lagi. Sepertinya ini adalah senjata formasi standar umum militer. Saya rasa bendera komando yang dikenakan para jenderal di Opera Peking pada generasi selanjutnya merupakan evolusi dari militer. Basmi, suara Qin Lang menggelegar bagaikan guntur, dan 2 palu meteor tiba-tiba muncul kembali. Di kaki Liang San, Bai Gu Liu Guang Yun minggir, menghindari serangan kedua palu meteor itu. Qin Lang kini memegang palu meteor di tangannya, mengayunkannya bagai badai, menghujani Liang San. Tepuk tangan meriah langsung terdengar dari dalam pasukan serigala hijau. Qin Lang tersipu malu. Sungguh tak tahu malu. Liang Sanbo sama sekali tidak bersenjata. Formasi pada dasarnya menciptakan ilusi, terutama gagasan bahwa satu orang dapat memanggil ribuan pasukan bagaimana mungkin. Formasi diciptakan hanya dengan memanfaatkan aliran udara, cahaya dan bayangan, serta proyeksi otomatis psikologi manusia. Kilatan pedang dan bayangan melintas di benak Liang San, tetapi ia segera tersadar. Dengan jentikan jari-jarinya, suara dengungan aneh memenuhi udara, seketika menghancurkan apa yang disebut ribuan pasukan itu berkeping-keping. Qin Lang tersentak, lalu mulai mengayunkan 2 palu meteornya, yang satu ganas dan kuat, yang lainnya anggun dan tak terduga. Inilah jurus andalan Qin Lang menari melintasi dunia. Bahkan seorang kultivator pendirian fondasi tingkat menengah dari Liang Shan pun tak kuasa menahan rasa gejolak dan rasa tak nyaman yang teramat sangat. Ah! Om! Liang San merentangkan tangannya lebar-lebar, suara terdengar dari langit, dan suara Om menggelegar saat ia mendarat, menyebabkan seluruh bumi bergetar. Sosok Qin Lang yang lincah tiba-tiba membeku. Segel tangan Liang San, bagaikan kilatan cahaya, menghantam dada Qin Lang 2 kali dengan bang. Qin Lang terpental ke samping, 2 tulang rusuknya patah. Ah! Pasukan serigala hijau meledak dalam kegemparan. Pemimpin dan jenderal mereka yang tampaknya tak terkalahkan ternyata telah dikalahkan, bahkan oleh seorang cendekiawan berwajah pucat. Sungguh tak terbayangkan. Para bandit terbelalak lebar, pikiran mereka berputar-putar. Namun, tak dapat disangkal, begitu cendekiawan berwajah pucat ini bergerak, tak seorang pun dapat melawannya. Para prajurit keluarga Liang di tembok tanah tertegun sejenak, lalu bersorak-sorai bagaikan tsunami. Liang San menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam dan berkata, "Kau menyanjungku." Qin Lang, dengan dukungan anak buahnya, menatap tajam ke arah Liang San, dan setelah beberapa lama berkata, "Tentara Qin Lang, mundur. Hari ini adalah festival perahu naga, hari kelima bulan kelima tahun ke-24 era Yuan Jia dinasti Song." Ma Mingyuan merasakan jantungnya berdebar-debar pagi-pagi sekali. Ia meminta Dr. Jin untuk memeriksa denyut nadinya dan mengatakan tidak ada yang salah, hanya saja ia terlalu banyak berpikir dan akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Saat makan siang tiba, ketujuh istri Ma Mingyuan keluar satu persatu dengan pakaian terbaik mereka. Dentingan liontin giok dan lonceng mereka langsung mewarnai ruangan gelap nan muram di mansion, menjadikannya pemandangan yang indah. Namun, Ma Mingyuan sedang tidak mood dan mulai gelisah di kursinya. Saat hendak memesan hidangan, pelayan bergegas menghampiri sambil menggendong burung kayu. Ma Mingyuan segera berdiri, mengambil burung kayu itu, membuka ikatan tabung surat yang diikatkan di kakinya, lalu membuka lipatannya. Tangannya langsung gemetar. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya pun gemetar. Pangeran sudah mati. Pandangan Ma Mingyuan menggelap, dan ia pun ambruk ke tanah. Telinganya penuh dengan tangisan mendesak dari istri-istri dan selir-selirnya yang cantik. Tak lama kemudian, Ma Mingyuan terbangun. Pelayan itu menjepit filtrumnya dengan kuat. Ma Mingyuan berusaha keras untuk bangun, rambut dan janggutnya berdiri tegak karena marah. Lalu meraung, "Katakan pada Wei Daoer bahwa pasukan Zirah Hitam telah sepenuhnya siap dan akan mengikutiku untuk menghabisi desa keluarga Liang." Tak lama kemudian, trompet berbunyi di seluruh Majiabao. Ma Mingyuan menunggang kudanya dengan baju zirah tipis, melecutkan cambuknya, dan memimpin 2.000 prajurit berbaju zirah hitam dalam serangan dahsyat menuju Liang Jiazuang, menimbulkan kepulan debu. Ma Mingyuan kemudian melaporkan bahwa putra mahkota dan Tuan Liu disergap oleh pasukan serigala hijau dalam perjalanan kembali ke Chenjiawu dari Liang Jiazuang dan semuanya terbasmi. Ma Mingyuan ketakutan. Reaksi pertamanya adalah bahwa Tuan Muda dan Tuan Liu telah dibasmi oleh orang-orang Liang Jiazuang. Sekalipun tidak, ia bertekad untuk menyalahkan mereka. Saat meninggalkan Majiabao, Ma Mingyuan terjatuh dari kudanya. Kepala pelayan itu mati-matian berusaha menyeret Ma Mingyuan pergi, tetapi Ma Mingyuan menamparkan wajahnya dengan keras. Ma Mingyuan menangis terseduh-seduh di depan umum, bersumpah demi surga, dan mengucapkan beberapa kata kasar.
Ini semua merupakan artikel penting yang harus ditulis, dan pada akhirnya akan sampai ke telinga Raja Badong. Meski begitu, Ma Mingyuan tidak sanggup menahan amarah Raja Badong, dan dia tampak murung sepanjang jalan. Pada saat yang sama, tablet perak mengirimkan perintah kepada 12 desa yang dibentengi untuk bersama-sama melancarkan serangan ke pegunungan untuk memusnahkan pasukan Serigala Hijau. Setelah perjalanan panjang, Ma Mingyuan tiba di Chenjiao saat senja, wajahnya pucat pasi. Chen Qiang, kepala keluarga Chenjiao, sudah menunggunya di persimpangan jalan, tampak khawatir. Saat itu, gerbang Liang Jiazuang terbuka lebar. Liang San memimpin jalan, diikuti Chen Xiniang dan 3 bersaudara Wu di belakang. Rombongan itu menyambut tim inspeksi Liang Jiawu yang dipimpin oleh Liang Chunqiu. Liang Jiazuang kini semi terbuka, dengan banyak jalan menuju dan dari sana. Namun, Liang Chunqiu tidak ingin orang-orang Chen Jiawu mengetahuinya, jadi ia melewati Chen Jiawu dan pergi ke Liang Jiazuang. Begitu Liang Chunqiu tiba di luar desa keluarga Liang, ia tak kuasa menahan rasa takjub. Hanya dalam waktu 3 tahun, Liang Sanbo telah mengumpulkan kekayaan sebesar itu, yang tak kalah besarnya dengan kekayaan desa keluarga Liang. Selama 3 tahun terakhir, dengan segala macam upacara penyambutan dan pelepasan, dan setiap kali kepala 12 keluarga Lian Wu berkumpul bersama, Liang Chunqiu pasti diejek. Setelah bicara terlalu banyak, raut wajah Liang Chunqiu berubah serius. Ia berkata, kuda tidak akan lari kalau tidak dicambuk, dan anak cucu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dilepaskan ke alam liar. Ini sungguh tidak bisa diterima. Jika Liang Sanbo tidak mengusir mereka dan membuat mereka bertahan hidup di ambang kematian, bagaimana mungkin ada desa keluarga Liang yang kita kenal sekarang? Kau hanya iri dan cemburu. Semua konflik adalah urusan kita sendiri, keluarga Liang. Kita semua keluarga. Setelah mengatakan itu, Liang Chunqiu tak lagi menahan diri. Yang lain terdiam. Tentu saja, beberapa orang di belakangnya mengatakan bahwa ia tak tahu malu. Liang Chunqiu tidak peduli, ia bertekad mencari kesempatan untuk memperbaiki keretakan antara Liang Jiawu dan Liang Jiazuang. Festival Perahu Naga adalah hari libur penting, jadi Liang Chunqiu menelan harga dirinya dan datang. Dia tidak melewati Chen Jiawu karena takut pihak lain tidak akan memperhatikannya dengan baik, dan si tua bangka Chen Qiang itu akan diam-diam menertawakannya. Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak akan bisa bertemu siapapun. Sesuatu tampaknya telah terjadi di Liang Jiazuang, tercium bau darah. Liang Chunqiu terkejut, tetapi ketika melihat Liang San menyambutnya di gerbang, ia sangat gembira dan langsung melupakan kejadian itu. Liang San melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala desa, apa kabar?" Jantung Liang Chunqiu berdebar kencang. Ia berkata, "Sanbo, lama tak jumpa." Liang Chunqiu awalnya ingin memanggilnya seperti biasa, tetapi panggilan sopan kepala desa membuatnya menyadari bahwa pihak lain masih menyimpan dendam. Liang San tersenyum, minggir, dan berkata, "Silakan." Di belakang Liang Chunqiu adalah tetua kedua, orang yang dulunya paling arogan dan mendominasi terhadapnya, tetapi sekarang dia bersikap lembut dan patuh, wajah tuanya berseri-seri dengan senyuman. Rombongan tiba di kediaman utama keluarga Liang dan mengambil tempat duduk sesuai dengan tamu dan tuan rumah. Liang San duduk di sebelah kiri ibunya. Liang Chunqiu melihat sekeliling dan mendecakkan lidahnya dengan kagum. "Saya selalu mendengar betapa kayanya rumah keluarga Liang. Melihatnya hari ini, memang benar. Kau menyanjungku, kepala desa. Sanbo, kamu terlalu formal dengan sapaanmu itu." Liang Yangshi tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut, jadi dia mendengarkan putranya dan tetap diam, menjadi seorang bodhisattva di kuil. "Tuan Liang datang sendiri. Saya ingin tahu ada urusan penting apa yang membawa Anda ke sini." Liang San mengubah sapaannya. Liang Chunqiu tersenyum canggung dan berkata, "Sanbo, paman keduamu yang tidak berguna itu pergi ke balai leluhur beberapa hari yang lalu dan mengembalikan rumah serta tanah leluhur keluargamu. Nanti, ketika kamu dan ibumu kembali ke Liang Jiawu untuk mengunjungi kerabat, kamu bisa pulang ke rumah masing-masing. Kamu bisa mengirim seseorang ke sana untuk mengurus sewa tanah dan properti." Kedua, Liang Jiawu berencana untuk membentuk karavan baru-baru ini dan berharap dapat berbisnis dengan karavan Liang Jiazuang. Setelah Liang Chunqiu selesai berbicara, ia menatap tetua kedua dan berkata, "Kami juga ingin berbisnis garam dan besi." Tetua kedua mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah. Ayo kita lakukan bersama. Modal kita cukup dan keuntungannya akan tinggi." Mengatakan bahwa keluarga bangsawan malu membicarakan bisnis atau uang adalah kesalahpahaman besar. Bagaimana mungkin keluarga-keluarga ini tidak tahu cara berbisnis untuk menghidupi keluarga kaya mereka? Mereka tidak hanya tahu cara berbisnis, tetapi mereka juga ingin memonopoli industri yang sangat menguntungkan. Wajah Liang Chunqiu yang biasanya sok suci kini menampakkan sedikit keserakahan, yang membuat Liang San diam-diam tertawa. Tetua kedua merasakan suasana agak dingin dan berkata, "Sanbo,
paman keduamu awalnya ingin datang dan meminta maaf secara langsung, tetapi dia tidak sanggup melakukannya, dan dia juga takut akan kemarahan kakak iparnya. Dia melirik Liang Yangshi sambil berbicara. Aku tidak marah, kata Liang Yangshi. Wajah tetua kedua berseri-seri karena kegembiraan. Anggap saja orang ini tidak ada. Liang San diam-diam bertepuk tangan, berpikir, ibuku memang hebat. Ia tak akan pernah memaafkan paman kedua ini bukan hanya karena ia telah menindasnya selama bertahun-tahun, tetapi yang lebih penting, ia telah bertindak sebagai perantara bagi Ma Wencai 3 tahun lalu. Liang San melirik Chen Xinyan dan berkata, Xinyan selalu mengambil keputusan terkait urusan bisnis. Chen Xinyan melirik Liang San dan berkata, itu terjadi saat suamiku tidak ada di istana. Sekarang setelah dia kembali, tentu saja kaulah yang membuat keputusan. Melihat semua mata tertuju padanya lagi, Liang San terkekeh dan berkata, hari ini adalah festival perahu naga, mari kita makan zonzi dulu, dan bicarakan bisnis setelah selesai makan. Pikiran Liang Chunqiu berpacu. Ia tidak setuju maupun menolak, yang berarti masih ada kesempatan, hanya menunggu saat yang tepat. Ia berkata, baiklah, ayo makan zonzi. Ini kesempatan langka. Liang Jiao dan Liang Jiazuang praktis berada di tempat yang sama. Begitu topik diganti, zonzi pangsit beras ketan pun dihidangkan, dan suasana di ruangan itu langsung menjadi harmonis. Setelah pikirannya teralihkan, Liang Chunqiu tiba-tiba teringat apa yang dilihatnya di luar istana dan bertanya, Sanbo, aku melihat sesuatu yang tampak seperti bercak darah di luar istana tadi. Sepertinya terjadi sesuatu. 60.